Saya mendukung untuk membuat undang-undang mengenai loh pertama hukum Taurat. Jika Anda membuat undang-undang dari salah satu dari 4 perintah di loh pertama, itu akan mengarah pada penganiayaan. Apakah Anda akan menggunakan hak amandemen kedua Anda untuk Blue Laws? Amandemen kedua berkaitan dengan senjata. Tugas Injil adalah menginsafkan hati, bukan memaksa tangan. Selama era apartheid, kami sangat ketat dalam menerapkan Blue Laws. Kami memiliki pemerintahan Kristen, Pemerintahan nasionalis Kristen. pemerintahan nasionalis Kristen. Penganiayaan yang terjadi akibat hal itu cukup keras. Kekhawatiran kami adalah dalam jangka panjang umat kami akan menghadapi hukuman penjara seperti yang terjadi pada tahun 1888. Dan jika hal itu terjadi, itu akan menjadi hal yang buruk. Tetapi itu akan jauh lebih baik daripada apa yang Anda alami sekarang. Bagaimana bisa? Jika saya memaksakan sesuatu yang menghambat hak kebebasan Anda, itu bukanlah jalan Kristus. Kami tidak di sini mengatakan tidak, kami tidak ingin ada yang bermoral. Ketika Anda memiliki Blue Laws, itu adalah sesuatu yang dapat disetujui oleh Anglikan, Kongregasionalis, Presbyterian, Baptis. Masehi Advent hari ke-7 tidak akan mau, tapi ya keadaan sulit di mana-mana. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang terjadi dari dalam dan tidak dapat dipaksakan dari luar. Keputusan akhir itulah yang akan menentukan siapa yang menjadi bagian dari kerajaan Allah dan siapa yang tidak. Halo, selamat datang kembali di Heritage and Hope Ministries. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan semua orang yang bergabung dalam percakapan hari ini. Untuk pertama kalinya dalam acara ini, kami bergabung dengan Pastor Douglas Wilson, yang mungkin banyak dari Anda kenali dari wawancara viral CNN-nya baru-baru ini, atau dari podcast dan diskusi dengan tokoh-tokoh seperti Tucker Carlson dan Stephen Wolf. Beliau adalah pastor senior di Christ Church di Moscow, Idaho. Dia adalah seorang penulis, pendidik, dan teolog yang telah menjadi suara terdepan dalam gerakan nasionalis Kristen yang sering berbicara dan menulis tentang isu-isu teologi, budaya, dan masyarakat dari sudut pandang Injili Reformed. Kami sangat senang sekali dapat kembali menghadirkan Dr. Walter Faith dan Martin Smith dari Afrika Selatan. Dr. Faith adalah seorang penginjil dan penulis yang dihormati, yang dikenal luas karena presentasinya tentang ilmu pengetahuan penciptaan dan nubuatan akhir zaman. Martin Smith telah lama bermitra dengannya sebagai pembawa acara dan sutradara, dan bersama-sama mereka telah menjangkau audiens global melalui saluran YouTube Clash of Minds dan serial populer What's Up Professor, di mana mereka menganalisis peristiwa-peristiwa terkini melalui perspektif Alkitab dan nubuat. Dan tentu saja, kami adalah pembawa acara Anda, James dan saya, mewakili Heritage and Hope Ministries. Semangat kami adalah mengungkap dan menegaskan sejarah Protestan melalui buku-buku dan dokumen-dokumen bersejarah sambil menghubungkannya dengan Alkitab, nubuatan, dan peristiwa-peristiwa masa kini untuk membantu mempersiapkan umat Allah menghadapi hari-hari terakhir yang akan datang. Jadi seperti biasa, Anda akan menemukan tautan untuk setiap tamu dan pelayanan mereka dalam deskripsi di bawah ini. Jadi terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. James, mari kita tundukkan kepala dan berdoa sebentar untuk memulai, dan kemudian mari kita mulai diskusi. Bapa kami yang terkasih di surga, terima kasih atas banyak berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih karena kami bisa berkumpul bersama. Untuk percakapan ini, saya berdoa agar Engkau berkenan bersama kami di sini, tolong kebenaran-Mu bersinar, dan agar kami dapat melihat kuasa dan kasih yang Yesus miliki di kayu salib bagi kami, bagi umat manusia yang sedang binasa. Dan saya berdoa semua ini dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, James. Pastor Wilson, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami hari ini. Anda tahu selama beberapa tahun terakhir ini sangat menarik. Kami memiliki kesempatan untuk memantau kebangkitan nasionalisme Kristen, dorongan untuk penyatuan gereja negara, dan kami benar-benar menikmati beberapa diskusi menarik dengan Lennox Kalifungwa dari New St. Andrews. Dan kami telah mengamati beberapa pernyataan yang dibuat oleh Pastor Jared Longshore, Timon Klein, Joel Webben, Stephen Wolf, Sohrab Ahmari, Dr. Chet Pecknold, dan masih ada daftar panjang influencer lain di luar sana yang mengadvokasi perubahan-perubahan tertentu untuk mengatasi beberapa keprihatinan yang saya pikir banyak orang Kristen sadari dalam masyarakat saat ini. Dan mengadvokasi beberapa solusi, tentu saja apakah solusi-solusi tersebut merupakan cara yang tepat atau tidak, kami ingin mengulasnya sedikit. Namun satu hal yang ingin saya klarifikasi, ketika kami berbicara dengan Lennox, dia menyatakan pada suatu titik bahwa dia percaya pada pemisahan gereja dan negara. Dan ketika kami menonton wawancara Natcon dengan Timon Klein, yang telah tampil dalam beberapa diskusi dengan Dr. Longshore, dia menyatakan judul video tersebut adalah argumen untuk menolak pemisahan gereja dan negara. Jadi saya ingin mengklarifikasi apa posisinya di sana, karena bagi saya kedengarannya seperti mungkin New St. Andrews mengadvokasi di satu sisi untuk dengan sangat jelas menolak pemisahan gereja dan negara, tetapi posisi Lennox adalah bahwa dia percaya pada pemisahan gereja dan negara. Kami ingin memulai, sebelum melangkah lebih jauh, dengan mengklarifikasi apa posisi Anda tentang pemisahan gereja dan negara. Ya, ada dua lapisan di sini.
Satu adalah bahwa pemisahan gereja dan negara berkaitan dengan pembedaan pemerintahan. Jadi Anda memiliki pemerintahan gereja dan pemerintahan otoritas sipil. Dan saya percaya pada pemisahan gereja dan negara. Ya, masalahnya adalah bahwa dalam wacana modern, frasa tersebut, pemisahan gereja dan negara, dijadikan sinonim dengan pemisahan Tuhan dan negara, pemisahan moralitas dan negara, pemisahan kekristenan dan negara, yang saya rasa tidak mungkin. Jadi pada dasarnya, contoh yang baik dari hal ini adalah pada masa pendirian Amerika, ada banyak negara bagian yang memiliki hubungan formal dengan denominasi Kristen. Setidaknya 4 dari mereka, 3, memiliki keyakinan yang mapan, denominasi yang mapan di tingkat negara bagian. Hal itu dilarang di tingkat federal. Kongres tidak boleh membuat undang-undang mengenai pendirian agama. Dan itu karena itu adalah urusan negara bagian, bukan karena ditolak, kan? Jadi sekarang saya kebetulan percaya bahwa agama negara yang mapan di tingkat negara bagian bukanlah ide yang baik, bukan pengaturan yang baik. Tetapi itu bukanlah pengaturan yang inkonstitusional karena pada saat pendirian, setidaknya 9 dari 13 negara bagian memiliki semacam hubungan formal dengan denominasi Kristen atau lainnya. South Carolina hanya mengatakan bahwa agama Protestan evangelis adalah agama resmi negara bagian South Carolina tanpa menetapkan denominasi tertentu. Jadi saya mendukung pengakuan formal iman Protestan sebagai iman negara dan rakyat. Tetapi saya tidak pikir uang pajak harus digunakan untuk denominasi tertentu. Jadi ya, untuk pemisahan gereja dan negara. Tetapi saya percaya bahwa perlu ada hubungan kerja antara negara dan gereja. Nah, Anda tahu, ini menarik. Anda menyebutkan Protestan. Ini salah satu keprihatinan Anda tahu dari perspektif kami adalah ketika kami melihat James Madison, pernyataannya kepada Jasper Adams, bahwa dalam sistem kepausan, pemerintahan dan agama yang terintegrasi secara erat, dan hal itu dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling buruk. Dia juga melanjutkan dengan menyatakan bahwa ketekunan dan moralitas kaum imam telah nyata meningkat dengan pemisahan total gereja dari negara. Jadi saya kira ini mengarah ke pertanyaan kita selanjutnya, yaitu jika Anda percaya pada pemisahan gereja dan negara dan Anda mengadvokasi Blue Law secara khusus, bukankah hal itu membuat setidaknya satu agama memiliki kekuasaan atau otoritas dengan negara atas agama lain pada hari yang berbeda? Ya, saya percaya bahwa tatanan sipil seharusnya secara eksplisit Kristen. Benar? Dan bahkan Rhode Island pada saat pendirian memiliki Blue Laws, kan? Dan Rhode Island akan menjadi yang paling jauh dalam menjaga segala sesuatu tetap terpisah karena keyakinan Roger Williams tentang hal tersebut. Jadi pada dasarnya, saya tidak pikir mungkin bagi sebuah tatanan sipil untuk bersikap netral ketika berhadapan dengan Islam, Hindu, sekularisme, ateisme, dan kekristenan. Pada dasarnya Anda harus memilih siapa yang akan Anda layani. Dan jika Anda memiliki konsensus Kristen, umat Kristen, saya pikir hal itu harus tercermin dalam hukum-hukum akal sehat yang didukung oleh konsensus Kristen umum ini. Ya, jadi ketika Anda memiliki Blue Laws, toko-toko harus tutup pada hari Minggu, undang-undang semacam itu. Itu adalah sesuatu yang dapat disepakati oleh Anglikan, Kongregasionalis, Presbiterian, dan Baptis. Masehi Advent hari ke-7 tidak akan setuju, tapi Anda tahu, hidup ini tidak pernah mudah. Baiklah. Nah, disitulah kami berada karena kami juga seperti Anda percaya pada pemisahan gereja dan negara. Tetapi masalahnya adalah kami juga evangelis. Kami adalah Protestan. Kami berasal dari latar belakang Protestan yang mendalam. Kami berpusat pada Kristus. Kami percaya pada pembenaran oleh iman. Kami percaya pada ketaatan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa jika Anda mengasihi Tuhan, Anda akan menaati perintah-perintahnya. Dalam semua hal ini kami sejalan dengan apa yang telah Anda katakan.
Saya mendengarkan wawancara Anda di CNN dan ada begitu banyak titik persamaan di mana ketika Anda melihat masyarakat saat ini, kita dapat mengatakan Anda tahu kita benar-benar bisa, kita benar-benar setuju bahwa masyarakat sedang kacau dan ada banyak masalah seperti ini. Tapi jika kita adalah organisasi Kristen dan negara Kristen, bagaimana jika ada perbedaan dalam hal menyembah Tuhan dalam kekristenan? Dan masalah besar tentu saja adalah masalah hari Sabat. Jadi jika ada Blue Laws dan jika Blue Laws disebarkan, maka kita akan memiliki pertentangan antara hari Minggu dan hari Sabat. Dan denominasi Kristen akan mengatakan, tetapi itu adalah mempertahankan tradisi Yahudi. Tetapi kami akan berargumen bahwa itu berasal dari kejadian dan jauh sebelum ada orang Yahudi. Jadi tampaknya Anda menyatakan di CNN bahwa ketika dua orang berjalan bersama, mereka harus sepakat. Nah, bagaimana mereka bisa berjalan bersama? Dan Anda menyatakan hal itu khususnya terkait dengan Islam. Tetapi bagaimana jika orang Kristen berjalan bersama dan ada perbedaan mengenai hari mana untuk beribadah? Dan jika hari itu harus diatur dalam undang-undang, apa konsekuensinya? Baiklah. Jadi yang akan saya lakukan, salah satu hal yang harus Anda perhitungkan adalah bagaimana komposisi demografisnya dari orang-orang Kristen di negara Kristen yang sedang Anda bangun ini. Jika Masehi Advent hari ke-7 adalah minoritas yang sangat kecil, lalu apa yang akan terjadi jika mayoritas berpikir seperti yang saya pikirkan? Yaitu dalam hal kekristenan umum yang sangat berbeda dengan doktrin yang rinci, masuk ke dalam detail-detail doktrin, yang akan terjadi adalah semua toko akan tutup pada hari Minggu. Dan umat Advent akan diizinkan untuk menutup toko mereka pada hari Sabtu. Tidak akan ada pembatasan bagi mereka. Ya, dan kemudian jika Anda memiliki umat Advent yang bekerja untuk, katakanlah penganut Sabat hari pertama, Anda memiliki umat Advent yang menjadi karyawan, Anda akan memiliki struktur hukum yang sedemikian rupa sehingga bersahabat dengan umat Advent yang ingin mengambil hari Sabtu sebagai hari libur. Dan pada dasarnya Anda tahu, tidak ada alasan untuk memaksa siapapun. Tetapi yang akan terjadi adalah sebagian besar toko akan tutup pada hari Minggu jika sebagian besar umat Kristen adalah penganut hari pertama. Jadi pada dasarnya, kekristenan umum akan memiliki tingkat toleransi agama yang tinggi terhadap perbedaan denominasi. Dalam keadaan seperti itu, Yang tidak akan Anda miliki adalah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, yang sibuk dan terus-menerus, tahu kan? Belanja, beli sepanjang waktu. Semuanya akan berhenti. saya pikir kami tidak akan memiliki masalah dengan situasi seperti itu sama sekali. Tetapi jika satu pihak menjadi mendikte pihak lain, dan katakanlah undang-undang ketenaga kerjaan membuat hampir tidak mungkin untuk memiliki 2 hari, karena pada dasarnya dunia menuntut hari istirahat yang seragam. Jika Anda mengambil argumen para uskup Eropa dan organisasi-organisasi penyebar hari Minggu di Eropa, argumen mereka adalah demi keluarga, kita perlu memiliki hari istirahat yang seragam. Karena apa gunanya jika salah satu orang tua libur di hari Minggu dan yang lainnya bekerja di hari Minggu, atau libur di hari Rabu atau Kamis atau Sabtu? Dan jika undang-undang ketenaga kerjaan sedemikian rupa, sehingga hari yang diseragamkan pada akhirnya menyebabkan hanya hari Minggu yang tersedia untuk penyeragaman itu demi keluarga, bagaimana jika undang-undang bergerak ke arah itu? Maka Anda mulai membuat undang-undang tentang law pertama dari Dekalog. Ya, saya mendukung pembuatan undang-undang tentang law pertama hukum, kan? Tetapi saya juga mendukung untuk melakukannya dengan kebijaksanaan yang terakumulasi yang telah kita kumpulkan selama masa kekristenan pertama. Jadi pada awal berdirinya Amerika, ini bukan masalah baru. Ada pengecualian yang dibuat untuk baptis hari ke-7, Advent hari ke-7, ya, kelompok Advent belum ada saat itu, tetapi bagi orang Yahudi, bagi orang-orang yang menjalankan hari istirahat yang berbeda, ada pengecualian hukum yang saya dukung sepenuh hati. Pada dasarnya, bagian dari pembentukan etos Kristen adalah penghormatan terhadap kebebasan hati nurani.
Jadi jika seseorang berbeda dengan Anda dan itu tidak mengganggu ketertiban, maka Anda mengakomodasi mereka sejauh mungkin untuk mengakomodasi mereka. Sekarang saya bisa membayangkan sebuah negara di mana 99,9% penduduknya menjalankan hari pertama, dan orang yang memiliki keyakinan bahwa itu hari Rabu, dia akan mengalami kesulitan, kan? Dan apa yang perlu dia lakukan untuk menyelesaikannya adalah meyakinkan orang lain. Namun sementara itu, kita tidak boleh bersikap jahat kepadanya, kita tidak boleh menganiaya dia, tetapi saya pikir ada nilai yang besar dalam masyarakat yang memiliki ritme yang sama. Pastor Wilson, menarik sekali Anda menyebutkan hal itu, karena jika kita kembali ke sejarah awal Amerika di koloni Virginia, hukuman ketiga untuk pelanggaran hari Minggu adalah hukuman mati. Dan dalam Undang-Undang Toleransi Maryland, hukuman ketiga adalah cambuk atau pemukulan di depan umum. Dan kekhawatiran kami adalah jika kita kembali ke tahun 1888, pada periode waktu di mana terdapat dorongan yang serupa, logika yang serupa, nilai-nilai yang serupa, seruan yang serupa untuk pendirian negara kita, ada individu yang menetapkan dan mengadvokasi undang-undang yang tidak mengizinkan pengecualian. Bagi seorang Advent yang merasa secara moral berkewajiban di bawah perintah Tuhan untuk bekerja 6 hari dalam seminggu. Dengan kata lain, bekerja juga di hari pertama dalam seminggu. Di sini di sekitar daerah kami, dekat Chattanooga, Tennessee, sebenarnya ada banyak orang dari kelompok kami yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan kekhawatiran kami adalah ketika kami mendengar Jared Longshore berbicara tentang kita ingin berhati-hati, atau dengan Timon Klein sebenarnya, hari mana yang kita tetapkan. Sangat jelas bahwa ada undang-undang atau ada keinginan di sana untuk mengadvokasi penetapan hari Minggu. Dan kekhawatiran saya adalah bahwa ada banyak kaum nasionalis Kristen saat ini yang tidak melihat bahwa harus ada klausul pengecualian. Dan pada tahun 1888, salah satu dari kelompok kami yang berargumen di hadapan Komite Buruh Amerika Serikat sebenarnya memiliki kekhawatiran bahwa klausul toleransi adalah semua yang akan menjadi klausul pengecualian. Ini hanyalah satu langkah lagi menuju penghapusan itu pada akhirnya, karena seperti yang mungkin Anda ketahui, ada rujukan konstitusional, khususnya pasal 1 bagian 7 klausul 2, di mana itu membicarakan tentang hari Minggu. Hari Sabtu tidak disebutkan, hari Minggu disebutkan di sana. Jadi saya pikir kekhawatirannya adalah bahwa pada suatu saat nanti, klausul pengecualian apapun akan dihapus secara bertahap. Dan saya pikir Anda tahu, kami sebenarnya telah menonton wawancara dengan Anda dan Stephen Wolf di mana Anda berbicara dan bertanya kepadanya tentang apakah hal ini harus diterapkan secara bertahap atau tidak, atau apakah harus sekaligus. Kaum baptis lama pasti akan mendukung, hey, tidak ada perdagangan biasa pada hari Minggu. Benar. Seberapa besar Anda seorang inkrementalis? Apakah pemimpin politik ideal Anda setelah berkuasa akan melakukan hal-hal yang luar biasa seperti membuat undang-undang tentang hari Sabat dan segala hal yang terkait? Atau apakah Anda akan memulai dari hal-hal yang lebih sederhana? Ya, kita selalu memiliki cita-cita, Anda memiliki rezim yang sempurna, tapi Anda harus menilai situasinya. Anda harus memahami karakteristik dan sifat rakyatnya. Pikirkan, jadi Anda menyebutkan 55%. Saya tidak berpikir bahwa Anda bahkan harus mendapatkan 55% dukungan atau Anda tahu mayoritas. Menurut saya, mungkin saya memang seorang penentang elitisme dalam hal ini, tapi dalam arti bahwa banyak orang yang hanya mengikuti imajinasi yang ditetapkan oleh orang-orang, oleh kelas penguasa. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu seperti populasi yang mendukung mayoritas. Anda hanya butuh minoritas yang berkemauan keras. Dan kemudian kelas penguasa itu bisa membentuk imajinasi mayoritas yang menurut saya sedang dilakukan Trump sekarang, karena selama beberapa dekade kita memiliki sayap kanan yang sangat lemah dalam hal memaksakan kehendak pada cabang eksekutif. Dan sekarang dia benar-benar menunjukkan kepada negara bahwa, oh tunggu, ada eksekutif ini yang diberi kekuasaan eksekutif, yang bisa menggunakan kekuasaan di dalam cabangnya. Kita sudah melihat diskusi-diskusi dengan Stephen Wolf yang mengarah ke sana, dan kekhawatiran kami adalah, dalam jangka panjang umat kami akan menghadapi pemenjaraan di masa depan seperti yang terjadi pada tahun 1888. Jadi jika itu sampai terjadi, itu akan buruk, kan? Tapi jika hal buruk itu terjadi, itu akan jauh lebih baik daripada yang sedang Anda alami sekarang. Bagaimana bisa? Kita baru saja selesai membantai 60 juta bayi, kan? Dengan kata lain, yang orang lakukan adalah ketika Anda mengajukan konsep kekristenan, itu adalah wajar dan dapat dimengerti mengapa kita akan memproyeksikan apa yang mungkin salah.
Jika kita menetapkan ide saya tentang kekristenan murni, apakah akan ada nasionalis Kristen yang ingin kurang toleran daripada yang saya inginkan terhadap perbedaan antar umat Kristen? Ya, saya yakin itu akan terjadi. Dan itulah mengapa kita harus mengadakan perdebatan yang sengit. Tapi hal yang sedang terjadi sekarang, dunia badut yang sedang berlangsung sekarang, di mana mereka memutilasi anak-anak, di mana anak-anak dipotong-potong, bagian tubuh mereka dijual. Anda punya orang-orang Advent dan penganut Sabat hari pertama dan umat Kristen dari semua aliran yang tidak diberi toleransi hati nurani mereka pada berbagai hal mendasar. Orang-orang kehilangan pekerjaan karena mereka tidak mau memanggang kue, atau Anda tahu semua hal ini. Kita hidup di yang saya sebut masyarakat yang sama sekali tidak toleran, di mana mereka memaksakan segala macam hal. Jadi kita berada di bagian buruk dari film ini sekarang berkaitan dengan eksperimen sekuler. Sekarang jika kita menolak sekularisme, saya suka mengatakan, jika Anda mendaftar kelas matematika, hal pertama yang akan Anda hadapi adalah soal-soal matematika, kan? Jika kita mengadopsi pendekatan nasionalis Kristen, jika kita membangun kekristenan lagi, kekristenan 2.0, saya ingin kita belajar dari pelajaran kekristenan 1.0. Saya tidak ingin inkuisisi Spanyol lagi. Anda tahu, saya tidak mau hal-hal itu. Saya tidak ingin pendeta baptis dicambuk seperti yang terjadi di Virginia. Saya tidak mau itu. Saya ingin kekristenan 2.0 mengatasi masalah-masalah itu, kan? Tapi apa alternatifnya? Alternatifnya adalah di mana kita berada sekarang. Di mana orang-orang serius memperdebatkan transhumanisme, rekayasa genetika, menggabungkan manusia dengan hewan sehingga kita berada di tengah dunia baru yang berani. Dan saya tidak percaya bahwa kita harus takut dengan apa yang dilakukan beberapa umat Kristen 300 tahun lalu. Dan apa yang dibicarakan beberapa umat Kristen. Hei, bukankah bagus? Anda tahu, jika kita kembali ke masa itu, saya menentang hal itu. Tapi itu bukan bahaya besar saat ini. Itu benar-benar bukan bahaya besar. Jadi seperti kita semua berada di dalam api. Saya melihatnya seperti ini. Kita semua berada di dalam api. Dan saya menyarankan agar kita kembali ke wajan penggorengan. Dan seseorang berkata, hei, kita tidak bisa kembali ke wajan penggorengan karena itu bisa membuat kita jatuh ke dalam api. Kita sudah berada di dalam api sekarang. Saya setuju dengan Anda. Saya setuju dengan Anda dalam arti bahwa kekristenan memiliki standar moral tertentu yang belum tentu menjadi bagian dari dunia sekuler. Dan perdebatan, seperti yang Anda katakan tentang semua anak-anak yang dibantai atau diaborsi adalah perdebatan tentang di mana kehidupan dimulai. Apakah dimulai dengan pembuahan? Apakah dimulai dengan kelahiran? Kita tahu semua argumen itu dan kapan kehidupan dimulai pada masa apa dan semua hal ini. Kami percaya seperti Anda bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah dan bahwa negara memiliki hak untuk membuat undang-undang Loh kedua. Jangan membunuh. Jadi sejauh menyangkut semua hukum tersebut, kami peduli dengan pengaruh Kristen terhadap negara agar kebenaran terjadi dalam masalah tersebut. Namun ketika sampai pada tabel pertama, kami memiliki masalah. Misalnya hukum hari Minggu pertama oleh Konstantinus, itu adalah hari istirahat untuk hari Minggu. Namun kemudian Gereja Katolik Roma datang di Konsili Laodikia dan menyatakan, tidak, orang Kristen tidak boleh menjadi seperti orang Yahudi. Mereka tidak boleh memelihara hari Sabat, hari ke-7. Dan kemudian penganiayaan dimulai dan kaum Waldenses dianiaya. Mereka yang memelihara hari Sabat dan kaum Albigenses dan terus berlanjut di Ethiopia, gereja Celtic. Ada penganiayaan yang dahsyat atas masalah itu. Kemudian Protestantisme membawa ketenangan dan berbagai kanton kemudian juga mulai mengundangkan prinsip-prinsip Kristen. Dan ada lagi masalah bahwa jika Anda tidak setuju dengan gereja-gereja arus utama, akan ada penganiayaan yang dahsyat. Baik itu kaum Anabaptis atau bahkan kaum Baptis atau bahkan kaum Metodis, bagaimana mereka diperlakukan pada awalnya. Dan mereka datang ke Amerika Serikat dan diputuskan bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi. Jadi begitu Anda mulai membuat undang-undang tabel pertama, yaitu antara Anda dan Tuhan, disitulah kami melihat masalahnya. Dan masalah-masalah yang Anda ajukan itu logis.
Maksud saya, itu adalah masalah-masalah moralitas di mana moralitas Kristen harus memiliki pengaruh yang luar biasa pada masyarakat tempat mereka tinggal. Kita semua setuju dengan hal itu. Masalah kami adalah tabel pertama, hubungan Anda dengan Tuhan. Dan itu sudah jelas didefinisikan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan saya ingat dalam wawancara Anda dengan CNN, Anda benar-benar menyatakan bahwa Islam di negara-negara mereka berhak melakukan apa yang mereka suka, tetapi Anda tetap ingin menginjili mereka karena Anda percaya bahwa Allah yang adalah Allah semesta ini adalah Allah dalam Alkitab. Itu adalah perintah pertama. Perintah kedua berkaitan dengan penyembahan berhala. Anda akan kesulitan memperbaiki itu karena Roma telah menghapus perintah tersebut. Dan tampaknya terbuka terhadap jenis penyembahan seperti itu. Dan kemudian Anda sampai pada undang-undang penistaan agama. Maksud saya, sungguh konyol apa yang terjadi di dunia mengenai undang-undang tersebut. Dan kemudian hari Sabat. Hari Sabat tetap menjadi masalah krusial karena menentukan siapa yang Anda akui sebagai pencipta dan penebus Anda. Dan disinilah perpecahan akan terjadi. Dan hukum Katolik yang juga tercantum dalam katekismusnya adalah bahwa orang Kristen harus memastikan bahwa hari Minggu menjadi hari istirahat. Dan Paus saat ini telah menyelaraskan dirinya dengan Leo sebelumnya yang membawa dokumen Rerum Novarum, di mana ia dengan jelas menyatakan bahwa negara harus menjamin bahwa hari Minggu menjadi hari istirahat resmi. Dan inilah masalah besar kami dalam situasi ini. Jadi ada beberapa hal. Pertama, saya tidak melihat bagaimana Anda bisa membuat hukum berdasarkan tabel hukum yang kedua tanpa mengacu pada tabel pertama. Karena penghormatan terhadap kehidupan manusia harus menghormati kehidupan manusia karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dan jadi ini kembali pada perintah pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi jika Anda tidak menegakkan tabel pertama hukum, jika Anda tidak memiliki undang-undang berdasarkan tabel pertama, Anda tidak punya alasan untuk mempertahankan tabel kedua. Anda tidak memiliki alasan untuk tidak mengizinkan pejabat pemerintah Muslim, pejabat pemerintah Hindu, pejabat pemerintah ateis. Tetapi begitu Anda memiliki pejabat pemerintah ateis atau pejabat pemerintah Muslim, Anda tidak memiliki penghormatan yang sama terhadap kehidupan manusia yang berdasar pada prinsip yang sama. Jadi untuk memiliki penghormatan Kristen terhadap kehidupan di tabel kedua, Anda harus memiliki pengakuan terhadap tabel pertama. Sekarang saya ingin berargumen bahwa dengan mengambil gambaran sejarah penebusan dalam kitab suci dan juga sejarah Kristen pasca apostolik, ada hal-hal tertentu yang seharusnya kita pelajari dalam kekristenan pertama. Dan salah satunya adalah bahwa orang Kristen seharusnya tidak menganiaya orang Kristen. Itulah salah satu pelajarannya. Tapi itu bukan penganiayaan bagi kami untuk memutuskan bahwa kita semua akan menutup toko pada hari Minggu. Dan kita tidak akan merepotkan orang-orang yang ingin menutup toko mereka pada hari Sabtu. Saya rasa itu adalah cara yang masuk akal. Dan itu berarti kita memiliki fondasi untuk saling menghormati. Jika kita tidak mengakui otoritas dari tabel pertama dalam hukum Taurat, saya tidak memiliki alasan untuk menghormati orang-orang yang beribadah di hari ketujuh. Mengapa saya harus membiarkan mereka? Karena jika saya tidak bisa merujuk pada fakta bahwa Allah adalah otoritas kita, Allah yang benar dan hidup, bukan berhala, bukan Allah orang Muslim, bukan Tuhan orang Hindu, tetapi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Bapa Yesus Kristus, jika saya mengakui Dia, maka saya harus mengakui semua yang diajarkan Alkitab tentang bagaimana menghormati orang yang berbeda dengan saya. Seperti kata Paulus dalam Roma 14, ada orang yang menganggap semua hari sama saja, ada yang menganggap hari ini istimewa. Pada dasarnya saya ingin merujuk pada seluruh kitab suci saat kita memutuskan apa yang harus dilakukan. Jadi tidak ada penganiayaan terhadap orang Kristen yang bertanggung jawab dan baik, yang memiliki pendapat berbeda tentang hari apa yang harus dipelihara.
Anda mungkin akan mengalami kesulitan bepergian pada hari Minggu karena pom bensin tutup. Pendeta Wilson, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Thomas Jefferson berbicara tentang penghujatan, berkata bahwa itu tidak merugikan saya atau tidak menimbulkan kerugian. Jika dikatakan sebagai kesaksian di pengadilan tidak dapat diandalkan, maka tolaklah. Dia mengatakan bahwa tidak ada ruginya bagi saya jika tetangga saya mengatakan bahwa ada 20 Tuhan atau tidak ada Tuhan. Bagian dari pengakuan mereka adalah bahwa konstitusi, sebagai hukum tertinggi di negara ini, akan melindungi dalam suatu kasus. Seperti jika kita memiliki seseorang dari agama yang berbeda yang berkuasa, karena pada akhirnya, konstitusi didasarkan pada hukum sipil. Dan ada perbedaan antara hukum sipil dan hukum moral. Hukum moral berkaitan dengan Allah dan hukum sipil berkaitan dengan sesama manusia. Dan Anda tahu kekhawatiran saya adalah ketika kita mulai mencoba membingkai bangsa kita. Dalam konteks hukum moral, Anda tidak dapat benar-benar menegakkan sebuah pemerintahan moral tanpa inkuisisi, karena hukum Allah sebenarnya berkaitan dengan hati seseorang, dan untuk benar-benar memastikan hati seseorang, apa yang mereka pikirkan di dalam pikiran mereka untuk benar-benar menegakkan hukum secara penuh, maka diperlukan sebuah penyelidikan. Dan itu bertentangan dengan perjanjian baru dalam Ibrani 8, di mana Roh Kuduslah yang menuliskan hukum dalam hati kita, bukan kekuatan manusia. Dan Anda tahu, Saya akan mengatakan ini adalah perbedaan mendasar yang harus kita ingat, perbedaan antara dosa dan kejahatan. Oke? Jadi Anda benar sekali bahwa dalam hal dosa yang merupakan masalah moral, pemerintah sama sekali tidak berdaya dan tidak punya harapan. Saya tidak mau ada polisi hawa nafsu. Saya tidak mau polisi keserakahan. Saya tidak ingin ada polisi ketika Anda menyembah dewa Mammon dalam hati Anda. Saya tidak mau pemerintah sipil mencoba menjangkau batin Anda sama sekali. Itu bukan urusan mereka. Mereka tidak kompeten untuk melakukan itu. tapi kemudian Anda punya pemerintah yang pada dasarnya mengejar bukan imoralitas seseorang, tapi ketidaksopanannya. Itu perilaku yang tidak beradab. Kita berdasarkan pada pemerintahan sipil, dan kekhawatiran saya, Saya berbicara tentang perilaku moral, perilaku bermoral dan tidak bermoral, bukan pikiran atau pendapat yang bermoral dan tidak bermoral. Jadi misalnya, saya ingin hukum sipil kita, katakanlah melarang pemerkosaan dan pembunuhan. Itu masalah moral. Memperkosa dan membunuh itu tidak bermoral. Dan saya ingin jika seseorang berkata, mengapa saya tidak boleh memperkosa dan membunuh? Ya, saya ingin hakim sipil berkata, karena Allah berkata kepada Musa di Gunung Sinai, kamu tidak boleh melakukan itu. Jadi saya ingin dasar yang transenden untuk hukum pidana. Tapi saya benar-benar percaya pada kebebasan hati nurani. Jadi Thomas Jefferson benar, jika seseorang berpikir dan berkata dalam hatinya, bahwa saya pikir ada 20 Tuhan, ya silakan saja. Pikirkan itu sepanjang hari. Yang tidak bisa Anda lakukan adalah mencalonkan diri sebagai anggota Kongres dan membuat undang-undang seolah-olah ada 20 dewa. Disitulah saya katakan tidak. saya pikir konstitusi secara memadai menanggapi hal itu dengan menjaga pemisahan gereja dan negara. Nah, mengenai pembunuhan, seperti yang Anda sebutkan, pembunuhan adalah kejahatan yang tidak beradab di negara kita. Untuk benar-benar menerapkan itu di bawah otoritas moralitas, Anda juga harus bisa membaca hati manusia. Karena Alkitab sebenarnya menafsirkan lebih jauh, seperti jika Anda marah pada orang tanpa sebab, atau jika Anda membenci saudara Anda, itu sudah termasuk pembunuhan. Nah, salah satunya, hukum sipil memerlukan definisi. Mengapa demikian? Kita telah membunuh 60 juta orang Amerika. Kita membunuh mereka. Dan kita menyebutnya sebagai hak konstitusional. Dan saya ingin mengatakan, jadi jika saya ingin menentang hal itu, saya ingin menentangnya dengan Alkitab yang terbuka. Karena jika saya mengacu pada konstitusi, mereka menemukan hak privasi, yang di bawahnya mereka menyembunyikan semua pembunuhan ini. Benar. Jika Anda lihat dunia sekuler, mereka sebenarnya sedang mengatur pikiran Anda. Karena jika Anda mengambil Inggris, misalnya jika Anda berpikir di dalam hati, di daerah di mana ada klinik aborsi, atau berdoa dalam pikiran Anda bisa ditangkap. Nah, beralih ke ekstrem yang berlawanan belum tentu merupakan solusi untuk ketidakadilan yang sedang terjadi oleh dunia sekuler. Dan disinilah masalahnya menjadi isu yang sangat abu-abu. Dan ya, kami hanya khawatir jika Anda mulai membuat undang-undang moralitas dan mengatur masyarakat dengan undang-undang, dan mengatur tenaga kerja dengan undang-undang,
pada akhirnya akan mengarah ke sana. Bahkan dokumen 2025 menyatakan bahwa hari Minggu adalah hari yang ditetapkan. Ada ruang bagi mereka yang memelihara hari Sabat. Tetapi jika Anda menginginkan masyarakat yang teratur, maka pada akhirnya harus ada standar yang mengarah ke hari Minggu. Dan itulah kekhawatiran utama kami. Saya sangat senang mendengar Anda mengatakan bahwa harus ada ruang untuk pendapat yang berbeda tentang masalah itu. Tapi Anda bukan satu-satunya suara di luar sana. Dan suara-suara yang kami dengar di luar sana. Bahkan Lennox mengatakan akan lebih baik. Dalam wawancara kami dengannya, akan lebih baik jika kita beralih dan pindah ke hari Minggu, karena itu akan memecahkan masalah besar. 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Katakanlah saya memiliki toko roti dan saya dipaksa menutup bisnis saya pada hari Minggu. Apakah itu tidak menghalangi hak kebebasan saya untuk menaati perintah dan bekerja selama 6 hari? Dan lagi menurut saya, disinilah letak kerumitannya. Dan saya pikir demi keselarasan dari semua ini, akan jauh lebih mudah jika teman-teman Masehi Advent hari ke-7 mulai mengakui hari Minggu sebagai hari Tuhan. Maka dengan begitu kita tidak akan mengalami masalah seperti itu. Tapi saya tidak akan mengatakan. Tapi kami tidak bisa. Itu akan menjadi cara yang paling sederhana dan teratur untuk melakukannya. Karena mayoritas besar, katakanlah kita memiliki negara Kristen, mayoritas besar umat Kristen di Amerika Utara merayakan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Dan jika ini adalah negara Masehi Advent hari ke-7, atau jika Anda mengajukan pembentukan negara Advent di suatu tempat, dan saya pergi ke sana, saya akan sepenuhnya mengharapkan untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat masyarakat tersebut. Tapi untuk mewujudkannya, pada dasarnya Anda harus memiliki jumlah yang cukup. Jadi bagaimana masyarakat Kristen yang teratur mengorganisir dirinya berdasarkan prinsip-prinsip Kristen, sambil melakukan yang terbaik untuk mengakui dan mengakomodasi kepentingan minoritas? Nah, saya percaya bahwa pendirian Amerika dan uji coba pendirian Amerika dari iman Kristen adalah yang paling sukses dalam sejarah gereja sampai saat ini. Dalam menyelesaikan tugas ini, saya pikir itu berjalan dengan baik. Selama sekitar 150 tahun, 150 sampai 200 tahun, di mana itu berfungsi dan berfungsi dengan baik, dan itulah yang ingin saya kembalikan. Saya menyukai penyelesaian ala Amerika. Saya tidak suka penyelesaian Eropa yang keras, di mana denominasi Anda tahu ada perubahan. Raja sekarang seorang kongregasionalis, atau raja sekarang seorang Anglikan, dan semua orang harus melakukannya dengan cara ini. Saya tidak suka itu. Saya pikir itu ide yang buruk. Saya pikir itulah yang berkontribusi kepada kaum sekuler untuk memberontak terhadap seluruh gagasan. Maka dari itu saya sangat mendukung pendekatan Amerika pada keyakinan yang teguh dalam hukum kita, dengan akomodasi dan pengecualian. Bagi warga negara yang bertanggung jawab namun berbeda pendapat. Jika saya dapat menanggapi beberapa poin Anda di sana, Anda tahu, Anda katakan ya, pada dasarnya Anda harus punya jumlah suara di negara ini untuk Anda tahu menerapkan hukum dengan cara tertentu. Tapi masalahnya adalah bangsa Yahudi dengan Kristus. Secara umum, sebagian besar dari mereka menolaknya. Maksud saya, bahkan murid-muridnya pun melarikan diri, dia satu-satunya yang bertahan sampai akhir. Sekarang, jelas Anda punya kekristenan yang lahir, dan murid-murid itu melanjutkan misi mereka dan menginjili orang lain. Tapi secara keseluruhan mereka berkata, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Jadi masalahnya adalah, maksud saya, Anda melihat contoh-contoh seperti ini, di mana mayoritas bisa salah dan seringkali salah. Lihat Hitler, misalnya, di Jerman. Anda punya, dan saya tidak menyamakan, Anda tahu apa yang Anda lakukan dengan Hitler. Saya hanya mengatakan seperti ada kasus-kasus dalam masyarakat, di mana mayoritas itu salah. Dan semua orang menyadari hal itu kemudian. Jadi Anda tahu, bagian dari hal yang kami lakukan di sini di Heritage and Hope adalah kami mengumpulkan dokumen-dokumen lama dan buku-buku lama yang berbicara tentang reformasi Protestan, hal semacam itu. Saya punya koran dari tahun 1888 di sini yang membahas tentang RUU Istirahat Hari Minggu Blair yang diusulkan saat itu. Karena ini diajukan oleh Senator Henry Blair, dan mereka ingin hari istirahat universal pada hari Minggu.
Ya, dan koran ini, The Christian Union, mereka sebenarnya, meskipun mereka memelihara hari Minggu, mereka tidak merekomendasikan RUU tersebut. Mereka bilang RUU itu punya terlalu banyak masalah, terlalu banyak kesulitan untuk menegakkannya, dan pada dasarnya akan menginjak-injak banyak hal. Sekarang, beberapa tahun setelah 1888, saya punya poster-poster ini di sini. Ini dari tahun 1895, dan poster-poster ini pada dasarnya adalah potongan berita dari seluruh negeri, Mississippi, Nashville, Cincinnati, tersebar di seluruh negara, St. Louis, Knoxville, banyak tempat yang berbeda. Ada orang-orang Advent hari ke-7 yang tidak mematuhi Blue Laws pada masa itu. Ya, jadi misalnya ada seorang pria yang punya properti sendiri dan dia sedang menggali sumur di properti miliknya sendiri dan dia melakukannya pada hari Minggu. Nah, tentu saja Blue Laws pada masa itu katakan Anda tidak boleh bekerja pada hari Minggu bahkan di properti Anda sendiri. Jadi dia di sana menggali sumur padahal dia tidak mengganggu tetangganya. Mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Dia berada di bawah tanah. Dia tidak membuat banyak kebisingan. Bukan seperti dia di luar sana. Anda tahu, memotong rumput dan membuat tetangga terganggu atau hal seperti itu. Maka mereka memenjarakannya. Ya, dan sebenarnya kalau Anda lihat di bagian bawah halaman ini, mereka memasukkan orang-orang Advent hari ke-7 ke dalam kelompok kerja paksa berantai pada masa itu. Jadi masalahnya adalah saya melihat masyarakat dan saya melihat sejarah. Karena Anda tahu dengan mempelajari sejarah, kita diharapkan bisa menghindari beberapa kesalahan masa lalu. Ya, dan pada umumnya ketika ada perpaduan antara gereja dan negara, kebanyakan berakhir dengan penganiayaan. Anda tahu, kembali ke tahun 1888 ketika ini, Ketika orang-orang berkuasa, kebanyakan berakhir dengan penganiayaan. Sekarang ini pun berakhir dengan penganiayaan. nah, Anda tahu, satu hal dengan RUU Istirahat Hari Minggu tahun 1888 adalah kami punya beberapa anggota dari denominasi kami yang pergi dan pada dasarnya melawannya, melawan Undang-Undang Blair dan berkata tidak, sepertinya kita tidak seharusnya melakukan ini. Dan kami ditanya pada saat itu, oke, baiklah, mari kita asumsikan kalian semua berkuasa. Dan mayoritas besar adalah orang-orang Advent hari ke-7. Saya berasumsi kalian ingin memberlakukan hukum ini. Ya, dan kami sebenarnya katakan tidak, karena masalahnya, sekali lagi, jika saya memaksakan sesuatu yang menghalangi hak kebebasan Anda, itu bukan jalan Kristus. Jadi misalnya katakanlah saya pemilik toko roti, dan Anda tahu, saya dipaksa menutup toko saya pada hari Minggu. Bukankah itu melanggar hak kebebasan saya untuk menjalankan bisnis 6 hari dalam seminggu? Karena perintah itu berkata, 6 hari engkau harus bekerja. Jadi pada intinya, meskipun mungkin terlihat seperti, ya, ini bukan masalah besar, jika Anda mencegah saya bekerja pada suatu hari, bukankah itu menghalangi hak kebebasan saya? Ya, jadi Anda sedang berbicara dengan seorang pendukung besar untuk memberikan kebebasan dengan pengecualian-pengecualian. Jadi saya tidak punya masalah dengan tukang roti Advent yang membuka tokonya. Tapi jika dia berada di kota dengan mayoritas pemelihara hari pertama, dia mungkin tidak akan mendapatkan bisnis yang bagus pada hari Minggu. Saya tidak ingin memaksa para pemelihara Kristen hari pertama untuk berbelanja di toko rotinya pada hari Minggu. Tapi ya, pada dasarnya dia bisa, jika dia adalah warga negara yang bertanggung jawab dan bukan pengganggu ketertiban umum, dan dia ingin menggali sumurnya sendiri pada hari Minggu, atau dia ingin membuka tokonya pada hari Minggu, maka silakan saja. Jadi itulah, saya percaya bahwa toleransi beragama adalah buah dari nasionalisme Kristen yang dipikirkan dengan matang. Saya percaya bahwa toleransi adalah bagian dari paketnya. Saya hanya mengatakan bahwa konsekuensi yang terjadi kemudian, yang kalian khawatirkan, ada konsekuensi lanjutan untuk setiap sistem. Hal-hal yang kita lakukan sekarang ada konsekuensi lanjutannya. Baiklah Pendeta Wilson, saya ingin memberikan mundur sejenak dan memberikan sedikit konteks di sini. Jadi kami adalah Protestan. Kami adalah Protestan sejati. Kami bergabung dengan semua reformator dalam mengidentifikasi Paus sebagai antikristus. Anda mungkin tahu perbedaan antara historisisme, preterisme, dan futurisme. Saya hanya ingin menyebutkan secara singkat di sini, kami telah melihat video Anda, di mana Anda mengatakan bahwa para Paus, bahkan yang dari era Renaissance, bahkan yang terburuk sekalipun, Anda bilang tidak mengklaim sebagai Tuhan. Para paus, bahkan paus-paus Renaissance, bahkan yang terburuk sekalipun, tidak mengklaim sebagai Tuhan. Anda tahu mereka membuat klaim yang berlebihan untuk diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak sejauh Caligula. Tapi kami punya di sini sebenarnya Sacrosancto Concilio. Kami punya Lucius Ferreris Pronto Bibliotheca lainnya, bahkan hukum kanonik di sini, di mana berulang-ulang para paus benar-benar menggunakan kata Latin yang sama. Dari 2 Tesalonika 2 untuk ostendens, paus ostenditor, atau menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Jadi ini benar-benar diulang.
berulang-ulang dalam Katolisisme. Dan karena kita mengakui Paus sebagai antikristus dan bergabung dengan semua reformator dalam hal itu, kami menyadari lebih jauh dalam Wahyu 14 bahwa akan ada krisis di akhir zaman mengenai tanda binatang. Maka kami bergabung dengan Thomas Tillam, kami bergabung dengan John Leffington, kami bergabung dengan George Carlo, kami bergabung dengan Peter Chamberlain, dan banyak orang Protestan lainnya yang mengakui hari Minggu sebagai tanda binatang itu. Dalam pengertian bahwa akan datang ujian tanda binatang, di mana hari Minggu akan dipaksakan secara hukum. Dan menarik bahwa bahkan di dalam Katekismus 2176, agama Katolik mengakui hari Minggu sebagai sebuah tanda. Ini berbeda dengan Keluaran 31 ayat 17, di mana Tuhan mengakui Sabat hari ke-7 sebagai tandanya. Tapi Anda tahu, ketika saya baru-baru ini, saya yakin itu salah satu pastor Anda, kembali pada 2022, atau setidaknya seseorang yang terkait, Blaine Consati, pada 16 Juni 2022, menulis artikel berjudul Ketaatan dalam Pemeliharaan Hari Sabat sebagai Tanda Bangsa-Bangsa Kristen. Dan saya menemukan bahwa penggunaan istilah itu sangat menarik dalam kaitannya dengan sejarah Protestan. Karena jika Anda melihat dokumen-dokumen Protestan, ada banyak Protestan yang menghubungkan tanda dan tanda, khususnya dengan argumen tentang Sabtu dan Minggu. Jadi ketika hukum ini ditetapkan, kita telah lama mengantisipasi bahwa umat Masehi Advent hari ke-7 akan menjadi orang-orang yang memberitahukannya kepada dunia bahwa krisis tanda binatang telah tiba. Mereka yang melayani Tuhan akan menghormati tandanya. Mereka yang melayani Roma dan Allah dunia ini dan antikristus, perubahannya terhadap waktu dan hukum ilahi dalam Daniel 7 ayat 25 akan menerima hari Minggu sebagai tanda mereka. Jadi pertanyaan yang jujur di sini, jika Anda memiliki sebuah republik di mana mayoritas orang adalah Masehi Advent hari ke-7, mengapa Anda akan menoleransi orang-orang di sana menutup toko mereka pada hari Minggu? Jika itu adalah tanda binatang, mengapa Anda menoleransi dalam hukum Anda tanda binatang? Karena dalam pemahaman kami tentang pemerintahan Allah, Kristus berkata, "Kerajaanku bukanlah dari dunia ini, karena jika demikian, maka hambaku akan melawan." Tugas Injil adalah untuk menginsafkan hati, bukan untuk memaksakan kehendak. Dan ketika saya menonton wawancara dengan Stephen Wolfe, ia tidak mempermasalahkan ketaatan yang tidak dilahirkan kembali dan dipaksakan. Saya rasa Anda tidak akan pernah bisa lepas dari sifat alamiah politik, yaitu agonistik. Ada pertarungan. Ada titik di mana Anda berdebat, dan kemudian jika Anda menang, dan pada dasarnya Anda memaksakan kehendak Anda pada mereka yang tidak setuju. Itu kemunafikan di mata Tuhan, dan itu tidak ada nilainya dalam perjanjian baru, dan itu konsisten dengan tanda binatang di tangannya, bukan di dalam pikiran, karena apa yang Anda miliki adalah ketaatan yang dipaksakan, tetapi sebenarnya tidak ada di dalam hati manusia, di mana pikiran seseorang berubah, tapi itu dipaksakan dalam apa yang dilakukan orang tersebut. Ya, saya setuju. Sebagai anggota Dewan Sekolah Kristen, kami menerima siswa yang bukan, kami memiliki siswa yang bukan berasal dari keluarga Kristen, dan kami tidak, pada saat itu kami tidak, ceritanya panjang, tapi kami harus hanya menerima anak dari keluarga beriman sekarang, karena situasi hukum. Tapi selama bertahun-tahun ketika kami punya murid non-Kristen di sana, kami tidak memaksa mereka untuk percaya atau mengakui apapun di dalam hati mereka. Kami hanya mengatakan, Anda harus bersikap seolah-olah Anda seorang Kristen di koridor sekolah. Kalian tidak boleh mengumpat, tidak boleh menghujat, tidak boleh menjatuhkan orang. Pada dasarnya, ini adalah ekspektasi Kristen, ekspektasi sosial Kristen yang kami harapkan kalian patuhi. Sekarang kami tidak berpura-pura bahwa itu membuat mereka lahir baru atau membuat mereka benar di hadapan Allah. Itu hanya cara untuk menegakkan tatanan moral. Jadi hal-hal yang Anda tidak bisa memaksakan masalah hati. Kita tidak bisa mengatur kelahiran baru dengan hukum. Kita tidak bisa mengatur kasih kepada Allah dengan hukum. Kita tidak bisa, dan mencoba melakukannya adalah tindakan lancang dan bodoh dan akan kontraproduktif. Tapi Anda dapat memberitahu orang-orang bahwa Anda tidak diizinkan untuk menjatuhkan orang lain. Anda tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata yang provokatif. Jadi seorang mungkin memiliki pikiran yang menghujat atau menganut ajaran yang menghujat, dan saya katakan biarkan saja dia. Tapi kalau dia menghampiri seseorang dan terlibat dalam apa yang Anda sebut sebagai perkelahian kata-kata, Anda tahu dia menghujat dan mencerca dan menghina, hal semacam itu kita bisa menyuruhnya untuk diam.
Anda mengganggu ketenangan. Anda tidak boleh menghujat seperti itu. Oke? Jadi konsekuensinya itu dan semua itu dilakukan dengan otoritas moral dan pandangan Tuhan yang transenden. Jadi ketika kita menegakkan hukum pidana, hanya perilaku lahiriah saja, kita melakukannya karena kita percaya itu adalah hal yang bermoral untuk dilakukan. Namun pendeta Wilson, bahkan di Kekaisaran Romawi kuno, kekristenan didirikan berdasarkan prinsip menghujat ilah orang lain, dalam konteks membuat orang-orang mengabaikan ilah-ilah itu dan menghormati Allah yang benar, dengan menyatakan kebenaran tentang Allah di surga. Nah, mereka menyebutnya penghujatan. Orang-orang kafir menyebutnya penghujatan, padahal bukan. Karena dalam kisah para rasul, di mana kerusuhan di Efesus terjadi, pejabat kota dapat mengatakan, orang-orang ini tidak menghujat dewi kita. Mereka mengajarkan Kristus dan mulai berkata, orang-orang jahatlah yang memulai kerusuhan, karena mereka menuduh para rasul melakukan hal itu. Tapi mereka tidak mencerca Tuhan-Tuhan palsu. Bahkan penghulu malaikat Mikael yang bertempur dengan iblis pun tidak mencercanya. Jadi saya percaya bahwa kita harus berbicara dengan penuh hormat tentang agama-agama lain. Jadi itu juga bukan masalah. Tidakkah Anda rasa, Pastor Wilson, bahwa gereja, terutama dalam beberapa abad terakhir, telah gagal total dalam mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi dari kekristenan kepada dunia? Maksud saya, dunia telah menjadi begitu sekuler. Saya percaya bahwa salah satu alasan mengapa hal itu terjadi. Hal ini karena gereja, terutama banyak kaum Injili, mengklaim bahwa hukum Allah telah dipakukan di kayu salib. Padahal hukum Allah tidak pernah dipakukan di kayu salib. Tidak satu iota pun atau satu titik pun akan hilang dari hukum itu. Yang dipaku adalah hukum-hukum bayangan. Yang dipaku di kayu salib, yang menunjuk pada kedatangan Mesias. Jadi ketika gereja telah melakukan pekerjaan yang sangat buruk dan dunia sekuler telah mengambil alih, maka itu adalah keinginan untuk mendapatkan negara untuk membantu memulihkan suatu bentuk moralitas. Kalau kita lihat sejarah, Yesus tidak pernah mendirikan kerajaan di mana kekristenan berkuasa. Dia berkata bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan orang-orang berdesak-desakan. Dan selama berabad-abad, setiap kali seseorang mencoba untuk membuat sistem di mana moralitas bisa didiktekan, pada akhirnya berujung pada penganiayaan. Dan mengapa kita harus percaya bahwa itu semua bermuara pada pandangan kita tentang milenium? Dan apa yang akan terjadi di milenium itu? Saya percaya bahwa pandangan Anda adalah bahwa gereja pada akhirnya akan menaklukkan dunia ini bagi Kristus. Tetapi pandangan Alkitab menurut Daniel adalah bahwa Allah surgawi akan mendirikan sebuah kerajaan pada masa raja-raja terakhir ini, yang datang setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi. Ke dalam dunia seperti ini yang kita miliki saat ini. Bahwa kerajaan ini adalah yang akan didirikan oleh Allah dan bukan oleh manusia atas nama Allah. Jadi mari kita mundur sejenak karena saya pikir ada banyak hal yang kita sepakati. Tapi mari kita asumsikan saja seorang hakim Kristen, oke? Dan dia mengaku sebagai pengikut Kristus. Sekarang saya setuju bahwa dia tidak bisa memaksakan atau mewujudkan apapun dengan keyakinan dari atas ke bawah tentang pengesahan hukum. Semua ini harus dimulai dengan reformasi dan kebangunan rohani di dalam kehidupan individu, di dalam gereja, orang-orang yang datang kepada Kristus. Itu harus dibangun di atas landasan reformasi dan kebangkitan, oke? Tapi katakanlah Anda punya seorang pria yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Dia seorang hakim. Dan katakanlah dia mulai untuk menganiaya orang Advent. Anda tahu, dia ingin menempatkan seorang Adventis dalam kerja paksa berantai, seperti contoh yang diberikan sebelumnya. Dia melakukan itu dalam nama Yesus. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa saat ini, dan dia memandang ke bawah. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah Yesus menyetujui apa yang dia lakukan, tidak menyetujui apa yang dia lakukan, atau dia tidak peduli? Itu 3 pilihan yang ada. Yesus menyetujui penganiayaan itu, dia tidak menyetujui penganiayaan itu, atau dia tidak peduli. Jika Yesus tidak peduli, maka kita juga tidak perlu peduli. Jika Yesus tidak peduli, maka kita tidak perlu khawatir soal itu. Jika Yesus menyetujuinya,
maka kita semua salah dalam diskusi ini. Dan jika Yesus tidak menyetujuinya, maka hakim itu harus menghentikannya. Dia harus menyesuaikan perilakunya dengan apa yang Yesus inginkan. Tetapi begitu dia menyesuaikan perilakunya dengan apa yang Yesus inginkan, saya akan mengatakan, selamat datang di nasionalisme Kristen. Pendeta Wilson, dalam menonton wawancara Anda dengan Answering Adventism, salah satu hal yang Anda sebutkan adalah bahwa Anda dapat meramalkan pada akhirnya hukum di mana seorang Advent tidak dapat membeli sekop pada hari Minggu. Saya percaya bahwa hari Sabat akan menjadi bagian dari reformasi moral kita. Saya tidak percaya perintah keempat telah dihapuskan dengan cara apapun. Jadi jika ada reformasi dan kebangunan rohani secara nasional, saya percaya bahwa hal itu akan menghasilkan penghormatan nasional terhadap hari Tuhan. Saya memang percaya itu akan terjadi. Ini adalah tingkat penganiayaan yang saya bersedia lakukan terhadap seorang Masehi Advent hari ke-7. Dia tidak akan bisa masuk ke toko dan membeli sekop. Itulah batas penganiayaannya. Benar-benar. Itu akan menjadi batas penganiayaannya. Jadi pertanyaan saya adalah, jika Anda percaya bahwa hukum harus membatasi kita untuk membeli sekop pada hari Minggu, apa yang akan terjadi? Atau apa yang harus menjadi hukuman jika kita tetap pergi membeli sekop pada hari Minggu? Dan jika uji coba ini gagal? Saya tahu Anda menyebutkan penetapan keras tidak dipandang sebagai inkonstitusional pada tahap awal sejarah Amerika. Atau mengusulkan itu. Jadi apa hukumannya jika kita tidak ikut? Oke, jadi satu-satunya alasan orang itu tidak akan bisa membeli sekop pada hari Minggu adalah karena toko-tokonya semua tutup. Jadi masalah menurut saya adalah jika dia punya tetangga yang berkata, "Hey, saya beli sekop Anda," dan uangnya berpindah tangan, hal semacam itu. Saya pikir untuk orang Advent yang membeli sekop pada hari Minggu, seharusnya tidak ada denda. No. Tapi apakah bisnis-bisnisnya akan ditutup secara hukum? Ya, saya akan katakan terutama karena kebiasaan, tapi kebanyakan karena hukum. Maaf, sebagian besar karena kebiasaan, tapi saya bisa mengharapkan bala bantuan hukum atau apapun. Saya tidak punya masalah dengan toko-toko yang tutup pada hari Minggu. Karena jika saya butuh sekop, saya bisa membelinya pada hari Rabu. Dan saya yakin saya bisa bertahan tanpa harus membelinya di hari Minggu. Masalah saya adalah bagaimana jika saya dipaksa untuk tidak memelihara hari Sabat dan bekerja pada hari tertentu itu. Atau menghadapi hukuman. Jenis-jenis hukum seperti itu hampir diperkenalkan ke Yunani. Baru-baru ini, di mana mereka hampir membuat undang-undang 6 hari kerja dalam seminggu untuk mendapatkan ekonomi berjalan lagi karena mereka berada dalam kondisi sangat sulit. Dan kemudian lagi-lagi hanya tersisa 1 hari yang tersinkronisasi. Dan inilah masalahnya. Dan kembali ke pertanyaan, apakah Yesus peduli? Apakah dia peduli selama penganiayaan ketika ribuan orang disiksa dan dibakar di tiang pancang? Ya, tentu saja dia peduli. Tapi Jadi mereka seharusnya menghentikannya. seharusnya begitu ya, seharusnya begitu. Dalam nama Yesus. Yang saya katakan adalah mereka seharusnya menghentikannya. Karena itu kehendak Tuhan agar mereka menghentikannya. Jika boleh saya juga bertanya sesuatu. Saya rasa Anda sudah menyebutkan cukup banyak hal yang menurut saya kita sepakati pasti. Bahkan jika ada pilihan bagi seseorang untuk membuka tokonya pada hari Minggu, dan seorang pemelihara Sabat ingin tetap menutupnya pada hari Sabtu, itu tidak masalah. Saya rasa kami tidak bermasalah dengan itu. Saya rasa apa yang tadi James singgung sedikit adalah karena kami melihat apa yang dikatakan nubuat dan kemana arah kita, dan kita melihat semua tentakel ini saat ini ada di pemerintahan dan juga di Mahkamah Agung, mayoritas adalah Katolik Roma. Dan itu membawa semua hal yang diatur dengan benar. Bahwa ketika nasionalisme Kristen dimulai mungkin diterapkan, siapa yang akan menjadi kekuatan pendorongnya? Apakah itu akan menjadi pandangan seperti yang Anda miliki? Atau apakah itu akan datang dari pihak Katolik Roma? Ya, Ada orang-orang, saya akan menyampaikannya begini. Saya rasa ada orang-orang yang hidup dan memperjuangkan hal-hal yang jika mereka menang dalam gerakan nasionalis Kristen, dan mereka yang mengambil keputusan, mereka akan mengatakan hal-hal dan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak kalian sukai.
Saya rasa jika saya berada di posisi di mana orang-orang seperti saya mewakili nasionalisme Kristen, saya rasa kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Kalian akan mendapat semua pengecualian dan semua kelonggaran. Saya ingin menjadi sangat mengakomodir dalam hal-hal seperti itu. Tapi saya rasa kita harus memutuskan untuk melakukan sesuatu. Saya ingat ketika saya di Angkatan Laut pada tahun 1970-an, saya ditempatkan di Virginia, dan saya ingat ada referendum di Virginia pada tahun 70-an untuk menyingkirkan sisa-sisa Blue Laws. Right, ini bukan sejarah kuno. Ini adalah isu-isu yang masih hidup, dan Blue Laws bisa dengan mudah kembali. Dan ketika mereka kembali, saya rasa kita harus memiliki penghormatan terhadap kebebasan hati nurani yang tertanam di dalamnya. Tapi itu bagian dari penyelesaian Amerika. Dan kami sudah memahami ini berabad-abad yang lalu. Dan saya rasa kami memiliki sistem yang baik. Saya menghargai bahwa Anda memegang teguh prinsip-prinsip ini. Tapi seperti yang kami nyatakan, orang lain mungkin tidak begitu toleran dalam menghadapi isu-isu ini di masa depan. Dan itulah mengapa bahkan menerapkan sesuatu seperti ini pada akhirnya memiliki bahaya yang melekat untuk meningkat ke titik-titik yang sedang kita bicarakan. Benar, tapi saya rasa itu kurang berbahaya dibanding kondisi kita sekarang. Saya juga bisa mengatakan, saya tidak tahu apakah Anda sangat familiar dengan sejarah Afrika Selatan dan sejarah terkini seperti melewati era apartheid dan semua itu. Dan selama era apartheid, kami memiliki Blue Law Sabbath yang sangat ketat yang diterapkan, dan itu adalah sejarah terkini di negara kami. Dan penganiayaan yang timbul dari itu cukup keras. Dan bagi saya, dan saya akan memberikan sedikit latar belakang, saya bukan seorang Masehi Advent hari ke-7, dan tidak ada dari kami sebenarnya. Tapi keyakinan itu mengambil alih. Tapi tumbuh pada masa itu, kami 100% setuju. Karena kami memiliki pemerintahan Kristen. Pemerintahan nasionalis Kristen. Sebuah pemerintahan nasionalis Kristen. Itu adalah reformasi. Dan lihat, jadi kami sangat waspada karena kami baru saja keluar dari situ. Dan kami melihat apa yang terjadi belakangan ini. Jadi Anda mengerti mengapa hal itu sangat Masehi Advent hari ke-7 memiliki sangat, dan kami mengaitkannya dengan nubuat. Karena nubuat mengatakan hal itu akan terulang. Jadi itulah. Jadi ketika itu berhenti, kami justru bergerak ke ekstrem yang berlawanan, yaitu sekularisme dan semua hal dibolehkan. Dan tentu saja itu juga tidak dapat diterima. Jadi kecenderungan sifat manusia adalah membiarkan bandul berayun dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya. Martin Luther mengatakan bahwa manusia itu seperti pemabuk yang jatuh dari keledainya di sisi kiri, dan kemudian kali berikutnya jatuh di sisi kanan, alih-alih menjaganya tetap seimbang. Benar, dan itulah pandangan kami. Dan seperti yang kami katakan, karena kami mengaitkannya dengan nubuatan, hal itu menjadi masalah. Pastor Wilson, salah satu pertanyaan yang akan kami tanyakan adalah di mana Anda menemukan hari Minggu dalam kitab suci. Dan tentu saja, saya tahu bahwa kita bisa mendiskusikan ayat yang biasa dari Kisah Para Rasul 20 ayat 7 dan 1 Korintus 16. Tapi satu hal yang kami tanggapi dari Lennox, karena kita telah melihat tanggapan Anda pada 1 Korintus 16. Nah, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa Paulus secara otoritatif meminta mereka untuk melakukannya dengan cara tertentu. Dia berkata pada hari pertama dalam seminggu, setiap orang harus menyisihkan sejumlah uang tertentu karena Tuhan telah memberkatinya. Nah, ini pasti merupakan kolekte di gereja. Pasti ada kumpulan di gereja karena alasan dia berkata, saya ingin kamu melakukannya dengan cara ini, adalah supaya tidak ada pengumpulan dana lagi ketika saya datang. Benar? Hal yang perlu diperhatikan tentang bagian ini adalah bagaimana Paulus menggambarkan hari Minggu, bagaimana dia menggambarkan hari Minggu. Terjemahan Anda mungkin mengatakan hari pertama dalam minggu, tetapi bukan itu yang dimaksud dalam bahasa Yunani. Frasa miaton sabaton, hari pertama dalam minggu adalah sabat hari pertama. Hari pertama dalam seminggu disebut sebagai hari sabat. Hari pertama dalam minggu disebut sebagai sabat. Dan kami tidak yakin apakah Anda tahu, pada tahun 1899, Methodist Review benar-benar menulis sebuah artikel memperingatkan umat mereka bahwa argumen tentang sabat hari pertama. Dalam 1 Korintus 16, mereka sebut sebagai emas palsu. Mereka mengatakan, haruskah tata bahasa mati agar sabat bisa hidup? Menyatakan kepada bangsanya,
Janganlah menceritakannya di GAT, janganlah mempublikasikannya di jalan-jalan di Battle Creek yang sangat terkenal itu. Bagi kaum Advent, semacam pusat Advent, jangan sampai anak-anak perempuan dari kaum Sabat bersuka cita, jangan sampai anak-anak perempuan dari kaum Sabat menang, dan argumen mereka adalah menelusuri LXX, menelusuri Makilta, dan berbagai sumber lainnya yang menunjukkan bahwa benar-benar tidak ada dukungan untuk 1 Korintus 16 ayat 2 sebagai Sabat hari pertama. Bahkan jika Anda melihat ke Mikilte misalnya, Anda harus mengingatnya dari hari Minggu, sehingga jika ada sesuatu di hari Sabat, hari pertama Sabat, sehingga ada sesuatu yang baik yang datang ke tangan Anda harus menyisihkannya untuk hari Sabat. Jadi bahkan di dalam agama Yahudi, adalah hal yang umum dalam perayaan hari Sabat untuk benar-benar menyisihkan sesuatu pada hari pertama dalam 1 minggu. Ya, tetapi tentu saja kita dapat melihat beberapa ayat lain seperti Lukas 18 ayat 12, berpuasa 2 kali dalam seminggu, Sabat, persepuluhan, sebanyak-banyaknya yang saya peroleh, tentu saja 2 hari dalam seminggu. Atau misalnya LXX, di mana terdapat mazmur untuk hari pertama dalam seminggu, hari kedua dalam seminggu, hari sebelum Sabat, dan seterusnya, menggunakan Sabat dalam pengertian mingguan. Jadi sebenarnya dalam konteks argumen dalam 1 Korintus 16 yang menyatakan Sabat hari pertama, para pemelihara hari Minggu sendiri memperingatkan umat mereka untuk tidak menggunakannya untuk melawan para pemelihara Sabat hari ke-7, karena bukti-bukti yang sangat banyak menunjukkan ke arah yang lain. Selain 1 Korintus 16 ayat 2, apakah Anda memiliki ayat-ayat lain yang secara jelas mendukung hari Minggu? 2 ayat yang akan saya sebutkan, dan tentu saja Anda dapat menulis sebuah buku tentang hal ini, jadi saya hanya akan menyinggungnya. Jadi Anda tahu yang saya maksudkan dalam kitab Ibrani di mana dikatakan karena itu masih ada hari Sabat bagi umat Allah. Saya pikir itu adalah pasal 4 ayat 9 dan 4 ayat 10. Dalam ayat 10 dikatakan karena ia berhenti dari pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan penciptaan. Baiklah, dan saya sering bingung karena itu perbandingan yang aneh. Karena saya dulu menganggapnya sebagai orang yang mengandalkan perbuatan baik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kemudian ia berhenti dari pekerjaannya. Tapi mengapa membandingkannya dengan Allah yang menciptakan dunia? Dan berhenti dari pekerjaannya? Sekarang saya menganggapnya merujuk pada Kristus dan kematian serta penguburannya. Dan demikianlah Kristus berhenti dari pekerjaannya. Dengan cara yang sama, seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi ketika Allah menciptakan dunia, dia kemudian memasuki perhentiannya pada hari ke-7. Kristus berhenti dari pekerjaannya, kematian, penguburan, dan memasuki perhentiannya pada hari pertama. Jadi Ibrani, bagian dalam Ibrani, adalah salah satu ayat pertama yang saya cari. Dan ayat lainnya yang menurut saya sangat menarik, dan saya ingin melakukan lebih banyak kembangkan lagi, adalah setiap penampakan kebangkitan Tuhan. Anda tahu ketika para wanita pergi ke kubur, dikatakan bahwa mereka pergi pada, dan jika Anda melihat bahasa Yunaninya, dalam semua ayat ini mereka pergi pada hari pertama Sabat. Oke, benar, ini bukan hari pertama dalam seminggu, tapi mereka pergi pada hari pertama Sabat. Jadi kata Sabat secara tegas digunakan dalam setiap penampakan kebangkitan, di mana Kristus bangkit dari kematian pada hari pertama Sabat. Jadi ada hari ke-7 Sabat dan ada hari pertama Sabat. Jadi itulah ayat-ayat yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Orang Yahudi tidak memiliki hari-hari dalam seminggu seperti yang kita miliki saat ini, yang pada dasarnya adalah nama-nama kafir. Mereka menghitung hari-hari dalam seminggu dengan mengacu pada hari Sabat. Jadi mereka akan menyebut hari Sabat. Dan kemudian hari pertama setelah Sabat. Atau hari pertama Sabat, hari kedua, hari ketiga Sabat. Jadi mereka akan menghitungnya setelah hari Sabat sampai mereka tiba di hari Sabat lagi. Jadi dari situlah terminologi itu berasal. Sabat adalah sinonim dari minggu. Ya, sebenarnya jika Anda melihat 1 Korintus 16 ayat 2, dan Anda benar-benar menarik versi interlinearnya di sana, kata sabado itu, Anda melihat referensinya. Dan ada beberapa referensi, di mana itu berbicara tentang hari tertentu, tapi kemudian ada juga beberapa referensi di mana itu berbicara tentang hal itu sebagai seminggu. Jadi Anda melihat perbedaan ini di mana kata ini sebenarnya digunakan untuk 2 hal yang berbeda. Jadi bisakah Anda hanya menggunakan satu cara dan berkata, ya, begitulah caranya? Nah, Anda harus melihat. Dalam konteks yang lebih luas, itulah sebabnya, menurut saya, argumen ini sedikit lemah di sana, karena Anda memakainya sebagai kata minggu, sabado, sebagai minggu, sebagai referensi untuk minggu, bukan hanya untuk hari tertentu.
Ya, jadi Lukas 18 ayat 12 adalah contohnya, tetapi jika Anda melihat LXX, salah satu hal yang perlu diperhatikan saat menerjemahkan dari Ibrani ke Yunani, dan tentu saja para ahli Yahudi menyadarinya bahkan dalam kata Ibrani Sabat. Untuk Imamat 23 ayat 15 itu diterjemahkan menjadi Ebdomas untuk minggu. Ya, dalam LXX di sana jadi mereka menyadari bahwa dalam konteks tertentu Sabat itu adalah referensi untuk minggu, dan ini kembali pada argumen kita sebelumnya. Jadi pada 1 Korintus 16 ayat 2, untuk hari pertama atau sabat hari pertama atau apapun, Anda tahu tidak hanya Mikil Teh yang menyadari dan menggunakan kata-kata yang sama untuk mereferensikan sabat hari pertama, berbicara tentang menyisihkan sesuatu yang akan dilakukan orang Yahudi dalam persiapan untuk hari ketujuh dalam seminggu, tapi sekali lagi jika Anda pergi ke Mazmur, dalam LXX dan bahkan dalam Vulgata Jerome, sebenarnya mereka memiliki sabat yang dirujuk untuk hari pertama dalam seminggu, hari kedua dalam seminggu, hari ketiga dalam seminggu, dan sebagainya. Ada Mazmur untuk setiap hari yang berbeda dalam seminggu, jadi kecuali jika Anda ingin menyebut, Anda tahu hari Rabu sebagai hari sabat, dan segala sesuatu yang lain, dan semua penghormatan kudus. Itu tidak masuk akal, maka semuanya kacau, semuanya mengarah pada hari sabat hari ketujuh. Jadi saya harus membiarkan kalian yang terakhir bicara karena saya harus pergi. Baiklah, kami sangat senang Anda hadir. Terima kasih banyak karena sudah duduk dan berbincang dengan kami, dan terima kasih banyak. Terima kasih. Saya menghargai percakapan yang ramah. Terima kasih banyak. Baiklah, sampai jumpa. Baiklah, jadi Pendeta Wilson harus pergi, tapi kami menghargai kedatangannya. Dan berbicara dengan kami, tapi Anda tahu, sampai di sini saja pemikiran terakhir untuk menutup apa yang kita bicarakan. Jadi kita tidak mengakhiri dengan tiba-tiba. James, jelaskan sedikit tentang apa yang Anda katakan. Sehubungan dengan 1 Korintus 16 dan Walter dan Martin, saya ingin mengetahui pendapat Anda tentang hal ini. Ya, jadi pertama-tama ia berbicara tentang Sabaton seolah-olah itu adalah hari Sabat hari pertama. Seolah-olah ayat ini menetapkan bahwa sekarang hari Minggu adalah hari Sabat. Pertama, di dalam agama Katolik, mereka sendiri mengakui bahwa ada perbedaan yang jelas antara hari Sabat dan hari Minggu, yang menurut mereka secara kronologis mengikuti hari Sabat setiap minggunya, bahkan dalam katekismus. Namun bagaimanapun ada sebuah artikel di Methodist Review pada tahun 1899 yang memperingatkan umat mereka untuk tidak menggunakan ini, menyebut argumen ini sebagai emas palsu, omong kosong, karena kesaksian gabungan, LXX, Septuaginta, dan Talmud sebenarnya membantah posisi ini sepenuhnya. Karena jika Anda melihat dari sudut pandang Yahudi, dan sekali lagi, ia mengacu pada sejarah di sana, bukan hanya orang Yahudi sendiri yang menggunakan sabat hari pertama atau sabaton pertama sebagai referensi untuk sabat hari ketujuh, tetapi mereka sendiri bersama Paulus juga menyisihkan sesuatu di hari pertama sabat, atau hari pertama dalam seminggu, begitulah terjemahannya, sebagai persiapan untuk hari Sabat. Tapi juga dia tidak membahas konteks yang lebih luas bahwa pada waktu itu sedang terjadi kelaparan, sehingga pengumpulan sumbangan dilakukan dengan mengacu pada kelaparan tersebut. Jadi tidak ada bukti yang cukup di dalam ayat ini untuk menetapkan bahwa hal ini akan menjadi praktik yang terus berlanjut dan merupakan praktik yang cukup untuk mengubah hukum Allah. Dan dia mengabaikan Lukas 18 ayat 12, aku berpuasa 2 kali dalam seminggu, Sabaton, diterjemahkan dengan sangat jelas sebagai seminggu di sana. Dan tentu saja kita tahu bahwa puasa berlangsung 2 hari dalam seminggu. Jadi bukti-bukti tekstual bahasa Yunani sebenarnya tidak mendukungnya. Dan bukan hanya satu atau dua, semua denominasi Protestan utama. Mereka memiliki dokumen-dokumen resmi, bahkan kadang-kadang dalam kredo-kredo mereka, bahwa tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang memerintahkan hari pertama dalam seminggu sebagai hari Sabat. Mereka semua setuju bahwa menurut Alkitab, hari ketujuh adalah hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Dan sejak awal ketika Protestan memisahkan diri dari Katolik, Uskup Agung Regio menggunakan prinsip itu untuk menentukan bahwa Protestan bukanlah saudara, tetapi seorang anak perempuan yang telah menjadi pemberontak, karena mereka tidak mematuhi sola scriptura menurut diktat mereka sendiri, tetapi mendengarkan atau menaati hukum yang berasal dari Katolik dan hanya berasal dari Katolik yang kebetulan adalah hari Sabtu.
Hal lain yang ia abaikan adalah dalam merujuk pada Ibrani 4 ayat 10 sebagai peristirahatan, ia mengakui bahwa pada saat penciptaan dunia, Allah beristirahat pada hari ketujuh, dan ia mengakui bahwa Kristus beristirahat di dalam kubur, lalu kemudian menegaskan bahwa entah bagaimana Kristus beristirahat pada hari pertama dalam 1 minggu, tetapi jika Anda beristirahat sebagaimana Allah beristirahat, itu sebenarnya dikualifikasikan dalam ayat 4 dari pasal yang sama sebagai hari ketujuh. Jadi pasal yang sama merujuk pada penciptaan di sana dan beristirahatlah sebagaimana Allah beristirahat. Dalam arti komparatif, jika Anda mengacu pada ayat secara ketat, ayat 4 menegaskan bahwa itu adalah hari ketujuh. Ya, Anda tidak dapat mengubahnya, Anda tidak dapat memindahkannya ke hari pertama. Dan ini menarik bagi saya jika Anda melihat semua ini, ada beberapa sudut pandang yang berbeda yang digunakan orang dalam menentang terhadap hari Sabat Sabtu. Beberapa orang setuju bahwa hari itu masih hari Sabat, tapi dari apa yang dapat saya kumpulkan, ini bukan saya ingin sekali menanyakannya. Tetapi dari apa yang saya kumpulkan dari Lennox, mereka tidak mempercayainya. Mereka percaya bahwa hari Tuhan sekarang adalah hari Minggu dan itu adalah hari Sabat. Bukan pada hari Sabtu. Kemudian Anda mendapatkan orang-orang yang mengakui bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat, maka Anda tidak perlu memeliharanya, karena Anda dapat memelihara hari apapun dalam seminggu menurut pandangan itu. Benar. Kitab suci mengatakan bahwa murid-murid beristirahat sesuai dengan perintah itu. Dan pada hari pertama minggu itu mereka pergi membawa rempah-rempah ke kubur. Dan seperti yang Anda katakan dengan benar, ia menyatakan bahwa Kristus beristirahat pada dasarnya masuk ke dalam peristirahatannya pada hari pertama, segala sesuatu kecuali perantaraannya. Sebagai anak domba Allah, sebagai imam besar. Itulah yang dimulai pada hari pertama dalam minggu itu. Saat itulah pelantikannya terjadi. Itulah sebabnya ia berkata kepada Maria di kubur, "Janganlah menahan aku, atau janganlah engkau memegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapa." Dan di sana pelantikan terjadi yang dilambangkan dengan percikan darah ke jubah sang imam. Dan kemudian dia kembali. Jadi pada kenyataannya bukannya beristirahat, ia memulai pekerjaannya sebagai anak domba Allah, imam besar, pengantara, pembela bagi umat Allah sampai hari ini. Jadi bukannya beristirahat seperti yang ia lakukan di dalam kubur. Dia benar-benar memulai pelayanan surgawi dan penebusan di surga. Anda tahu satu hal yang ingin saya tunjukkan kepadanya. Jika saya punya kesempatan, saya akan tunjukkan katekismus ini padanya, yang mengatakan dengan sangat jelas di sini, bahwa tidak ada latar belakang Alkitabiah atau tidak ada dukungan Alkitabiah untuk pergantian hari. Jadi jika Anda benar-benar berpegang pada sola scriptura, Anda akan menguduskan hari Sabat, yaitu hari Sabat hari ketujuh. Ya, bahkan John Eck yang merupakan lawan Luther pun mengatakan mengenai hari Minggu, nullum haba scripturum, kami tidak memiliki kitab suci. Dan akan sangat menarik jika kita dapat membahasnya lebih lanjut. Anda ingat dalam diskusi kita dengan Lennox ketika saya bertanya kepadanya, jadi ketika kitab suci dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa dari satu hari Sabat ke hari Sabat yang lain, kita akan berkumpul di surga, apakah itu berarti hari Minggu? Sesuai, Anda tahu. Dan saya yakin bahkan pendeta Doug Wilson pun akan setuju dengan hal itu. Nah, jika itu benar, maka itu berarti mereka melihat hukum keempat adalah hari Minggu. Dan kemudian Ada perubahan dari perintah-perintah itu. ada perubahan pada perintah-perintah itu. Dan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Dan mereka menginginkan perintah-perintah itu menjadi dilembagakan melalui hukum. Jadi meskipun dia setuju, saya dapat melihat bahwa dia tidak setuju dengan penganiayaan. Tetapi mau tidak mau, jika Anda ingin mengundangkan perintah keempat, dan Anda percaya bahwa hari Sabat yang dibicarakan di sana adalah hari Minggu, maka hal itu pasti akan diberlakukan. Jika Anda menetapkan salah satu dari 4 perintah pada tabel pertama, itu akan menyebabkan penganiayaan. Tidak ada pilihan lain. Ini akan dimulai dengan baik, tetapi sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa itu tidak akan berakhir dengan baik. Ya, dia sering berbicara tentang membuat pengecualian, tapi masalah besar yang jelas-jelas ada yang saya rasa tidak ia bahas adalah bahwa Anda tahu jika orang-orang Advent mengajarkan tentang undang-undang hari Minggu itu, saat undang-undang itu diberlakukan, Anda tahu hukum itu akan menjadi ujian tanda binatang. Bukankah itu akan dipandang sebagai penghujatan?
Bukankah hal itu pada akhirnya akan dipandang sebagai pemberitaan yang menentang Allah yang mereka layani? Ini bersifat anti pemerintah. Dan oleh karena itu apa yang harus dilakukan untuk mencegah semakin banyak hukum untuk menghadapi teriakan keras itu? Dan untuk meningkatkan penganiayaan. Dan ia mengacu pada bagaimana sistem pemerintahan yang keras tidak dianggap tidak konstitusional pada tahap awal sejarah Amerika. Jika hal itu tidak dianggap tidak konstitusional, lalu apa hambatan yang ada untuk mencegah negara beralih ke sistem pemerintahan yang keras ketika saatnya tiba? Kapan? Saya tidak ingat. Saya pikir James atau Alex, Anda bertanya padanya. Bagaimanakah cara kerjanya? Haruskah Blue Laws hari Minggu diundangkan? Dan kemudian dia mengatakan, ya, tetapi jika itu disahkan, di mana orang Advent akan memiliki pilihan untuk tidak membuka tokonya? Itulah masalahnya. Pada hari Minggu, Bagaimana Anda akan melakukan itu? Karena pada dasarnya, jika Anda mengaturnya sedemikian rupa, sehingga siapapun dapat mengajukan pengecualian. Oke, nomor 1, pengecualian Anda harus disetujui oleh negara. Jika tidak, siapapun bisa dimasukkan ke dalam pengecualian. Dan kemudian tidak ada gunanya hukum karena tidak akan melakukan apa-apa. jika dia lebih memikirkan bisnis daripada agamanya, dia akan tetap ingin membuka tokonya. Satu hal yang telah dibuktikan oleh sejarah adalah bahwa sejarah cenderung berulang, bukan? Oh ya, Jika kita kembali ke belakang, saya pikir itu adalah abad ke-11 ketika ada Senat Toulouse. Dan di dalam Senat mereka membuat undang-undang yang menentang orang-orang yang memelihara hari Sabat, hari Sabtu, yang dengan sendirinya merupakan argumen bahwa Sabat hari ke-7 dipelihara bahkan pada abad itu. Dan apakah itu abad 11 atau 10, saya tidak begitu yakin sekarang, tetapi bagaimanapun juga, Senat telah menetapkan bahwa langkah pertama adalah penyitaan seluruh harta benda Anda. Jika Anda tidak menyelaraskan diri Anda dengan hari Sabat, dengan hari Sabat Minggu, langkah selanjutnya setelah itu adalah hukuman berat, pemenjaraan, dan langkah terakhir adalah hukuman mati. Jadi ada perkembangan, dan sejarah memiliki kecenderungan untuk terulang kembali. Mungkin kita juga bisa menjelaskan kepada pemirsa, dan mungkin orang-orang yang bukan Advent dan menyaksikan ini, bahwa kita tidak mendukung segala sesuatu yang terjadi di dunia pada tahap ini. Kami setuju dengan rakyat bahwa negara ini dalam keadaan kacau balau. tentu saja. Jadi kami di sini bukannya mengatakan tidak. Kami tidak ingin ada sesuatu yang bermoral, tidak demikian. Tetapi jika mereka memiliki masalah untuk memahami mengapa kita mengatakan hal-hal ini, mungkin menarik untuk melihat beberapa penjelasan tentang apa yang disebut nubuat. Nubuat itu menyatakan apa yang akan terjadi. Ya, apa yang menarik bagi saya, sangat menarik bagi saya, bahwa tahap pertama dalam penerapan tanda binatang adalah jual beli. Dengan kata lain, ini adalah tindakan ekonomi untuk memaksa Anda ke arah tertentu. Jika kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat saat ini dan tidak ada pemisahan resmi antara gereja dan negara, hanya ada kecenderungan ke arah itu. Mereka sudah menggunakan langkah-langkah ekonomi, misalnya terhadap universitas dan terhadap wokeness, dan terhadap berbagai organisasi yang tidak sesuai dengan isu-isu ini. Penarikan sejumlah besar uang dari universitas, dan memaksa mereka melalui langkah-langkah ekonomi. Akhirnya jika mereka tidak berhasil dan situasinya menjadi lebih buruk, maka mereka akan mengambil langkah selanjutnya, yaitu pemenjaraan. Dan jika itu tidak berhasil, mereka akan mengambil langkah berikutnya. Dan inilah cara sejarah telah berjalan. Dan kamu tidak dapat membuat undang-undang untuk kerajaan Allah. Tuhan sendiri, kata kitab suci, akan mendirikan sebuah kerajaan. Dan seluruh struktur pemerintahan sekuler akan disapu bersih. Itu akan menjadi bubuk. Itu akan menjadi debu. Itu akan dihapus. Dan Tuhan di surga akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak akan pernah disingkirkan. Dan ini akan berakhir dengan bencana. Meskipun dia memiliki pikiran untuk bersikap akomodatif, anggota tim lainnya tidak akan mengikuti langkah itu. Nah, ketika saya membahas penganiayaan dan bagaimana orang berada dalam geng berantai dan hal semacam itu, dan saya katakan Anda tahu kami khawatir hal ini terjadi lagi. Dia berkata, bukankah itu lebih baik daripada yang terjadi saat ini? Ya,
Itulah yang kita katakan. Apakah dua kesalahan membuat benar? Tidak. Tidak. Hal lain yang perlu dipertimbangkan di sini adalah bahkan sekarang di Twitter atau X ada beberapa nasionalis Kristen yang sudah mendiskusikan hukuman mati. Ya, Ya, Anda dapat melihat postingan di sana di mana mereka berbicara tentang akankah Anda menggunakan hak amandemen kedua Anda untuk blue laws? Ini seperti amandemen kedua yang berkaitan dengan senjata. Mengapa Anda menggunakan senjata sehubungan dengan hari perhentian? Ya, jadi ada orang-orang, saya tidak mengatakan mereka adalah orang-orang terkenal atau politisi atau apapun. Ada orang yang mendiskusikan hal ini. Jadi ketika Anda memiliki seseorang yang mendorong hal ini, maksud saya itu akan terjadi. itu akan terjadi. Kerajaan Allah ada di dalam. Allah mengumpulkan umatnya ke dalam kerajaannya dengan menggunakan firman-Nya untuk mengarahkan mereka ke dalam prinsip-prinsip surga. Ini adalah pilihan pribadi yang Anda buat. Dan kerajaan itu telah mendesak masuk sejak Kristus datang ke dunia ini. Dan akan terus berlanjut. Dan dalam kebangkitan dan pengangkatan akhir, mereka yang telah membuat pilihan pribadi bukan oleh undang-undang. Tetapi dengan iman melalui Roh Kudus, mereka akan menjadi bagian dari kerajaan Allah dan bukan yang lain. Dalam Memorial and Remonstrance Against Religious Assessments tahun 1785, James Madison menulis tentang kebebasan beragama bahwa kita harus waspada terhadap setiap upaya pertama yang mengancam kebebasan kita. Siapa yang tidak melihat bahwa otoritas yang sama yang dapat menetapkan Kristen sebagai agama tunggal dengan mengesampingkan semua agama lain, dapat dengan mudah menetapkan sekte Kristen tertentu dengan mengesampingkan semua sekte lain, bahwa otoritas yang sama yang dapat memaksa seorang warga negara untuk menyumbangkan 3 pence dari hartanya untuk mendukung suatu lembaga agama tertentu, dapat memaksanya untuk mengikuti lembaga agama lain dalam segala hal. Sangat menarik untuk merujuk pada para pendiri awal Amerika. Mereka tidak setuju bahkan dengan menyatukan agama Kristen dengan kekuatan negara. Karena secara konsisten manusia berusaha untuk menetapkan bentuk tertentu dari Kristen. Bahwa seperti yang diungkapkan oleh sejarah sangat konsisten setiap kali dengan versi yang salah. Darah selalu mengalir ketika ada undang-undang tentang agama dan nubuatan ada di pihak kita. Kita dapat melihatnya berkembang atau sangat. Anda tahu, saya juga menyebutkan bahwa kami ingin sekali bertanya, Babel telah jatuh, tetapi bahkan Mene, Tekel, Urfasin, 2 kali gereja dan negara jatuh. Hal yang sama dalam Wahyu. Sekarang mereka ingin mengembalikannya. Alkitab mengatakan ketika itu kembali akan ada penganiayaan. Anda tahu ketika terjadi kebangunan rohani yang besar pada masa periode 1844, para revivalis besar di Amerika Serikat adalah kaum milenialis. Mereka memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan bahwa mereka akan mendirikan kerajaan itu. Dan di tengah-tengah kekacauan itu Allah memunculkan William Miller dan ia datang dengan pekabaran yang bertentangan dengan itu, yaitu premilenialisme, bahwa Kristus akan datang sendiri dan mendirikan kerajaan dan bukan manusia yang melakukannya untuk dia. Karena itu tidak pernah berhasil sepanjang sejarah. Dan saya tidak percaya itu akan berhasil sekarang juga. Tapi bahwa Tuhan di surga akan mengaturnya. Dan memang adalah fakta sejarah bahwa hanya sebagian kecil yang menerima pandangan Millerite. Hal ini menyebar dalam Adventisme. Dan pada dasarnya merupakan satu-satunya kelompok yang tersisa yang mengkhotbahkan premilenium. Tetapi hal ini sangat alkitabiah. Setiap prinsip yang diberitakan Kristus tentang kedatangannya adalah tentang Dia yang mendirikan kerajaan. Nubuat-nubuat dalam Daniel, nubuat-nubuat dalam kitab Wahyu, ke-10 jari-jari kaki, pada masa raja-raja ini Dia akan mendirikan kerajaannya. Tanduk-tanduk dan raja-raja, 10 raja dalam Wahyu, mereka akan memberikan kekuatan mereka kepada binatang itu dan mereka akan bertentangan dengan Kristus. Ini adalah pengulangan sejarah. Dan saya tidak tahu apakah kita sebagai sebuah denominasi telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam memberitakan premilenium kepada dunia. Karena menurut saya seluruh dunia penginjilan berada di jalur yang lain. Sama seperti pada masa Millerites.
Tentu saja. Anda tahu satu hal yang ingin saya tunjukkan kepadanya adalah ketika Anda melihat pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu, Anda tahu ada peringatan dan kemudian dikatakan, dan asap siksaan mereka naik sampai selama-lamanya, dan mereka tidak beristirahat siang dan malam. Jadi ada konsep bahwa orang jahat tidak pernah mendapat istirahat. Tetapi jika Anda membuka Matius pasal 11 ayat 28-30, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ada konsep bahwa orang jahat tidak pernah mendapat ketenangan. Dan orang-orang benar mendapatkan ketenangan. Dan sangat menarik bahwa dalam pekabaran 3 malaikat, ketika ia berbicara tentang, Anda tahu, hanya beberapa ayat sebelumnya, ini berbicara tentang tanda ini, Anda tahu di dahinya atau di tangannya. Jika Anda mendapatkan tanda itu, Anda tidak mendapatkan ketenangan. Anda tidak memiliki ketenangan rohani. Dan saya pikir itu tidak dilakukan secara kebetulan. Bahwa Allah berbicara tentang orang fasik yang tidak memiliki peristirahatan rohani. Kita diberitahu bahwa pesan malaikat ketiga adalah kebenaran oleh iman dalam kebenaran. Dengan kata lain, satu-satunya perhentian yang dapat kita temukan dalam hal keselamatan kita adalah perhentian di dalam karya Yesus Kristus yang telah digenapi dan mengatakan bahwa memelihara Sabat adalah perbuatan adalah suatu kontradiksi karena bagaimana mungkin istirahat bisa dianggap sebagai perbuatan pada saat yang sama. Jadi apabila kamu masuk ke dalam perhentiannya, kamu masuk ke dalam pekerjaannya yang telah selesai, dan yang dilambangkan dengan selesainya penciptaan yang memiliki peringatan yaitu hari Sabat. Sangat menarik bagi saya bahwa Kristus dalam kemenangannya masuk ke Yerusalem pada hari pertama minggu itu. Dan seluruh minggu itu didokumentasikan. Dan kemudian ketika sampai pada hari Jumat yang merupakan hari persiapan, itu masuk ke dalam jam, sedangkan hari-hari lainnya direferensikan sebagai hari persiapan dirujuk dalam satuan jam. Saat itu adalah jam ini, dan itu adalah jam ke-9 ketika Kristus mati, yaitu pukul 3 sore, sehingga sangat jelas bahwa hari Sabat sudah dekat, dan bahwa hanya sebentar saja ia dibaringkan di dalam kubur. Lalu datanglah hari Sabat. Jadi sebenarnya ini adalah antitesis atau penggenapan dari Minggu Penciptaan di dalam Minggu Penciptaan ulang. Salah satu hal pertama yang ia lakukan dalam kemenangannya adalah penyucian bait Allah yang kedua, dan kemudian ajarannya, dan kemudian menjadi anak domba Allah. Dan tindakan itu sama halnya dengan penciptaan, karena penciptaan ulang sebenarnya lebih besar daripada penciptaan. Jadi ini adalah cermin dari apa yang terjadi pada Minggu Penciptaan. Dan untuk menghancurkannya dan menghilangkan tipologinya dengan mengubah hari-hari tersebut sama sekali tidak masuk akal. Peristiwa saat ia masuk ke kota dengan kemenangan, di mana untuk pertama kalinya dia diakui sebagai raja, karena mereka menyembah dia sebagai raja dan Mesias ketika dia masuk, itu adalah salinan yang tepat dari Minggu Penciptaan. Dan itulah sebabnya hari Sabat tetap ada dalam minggu itu, karena mereka beristirahat sesuai dengan perintah itu. Anda tahu, saya punya sebuah klip di sini yang akan saya putar dengan sangat cepat dari Doc, hanya untuk menunjukkan sedikit tentang apa yang sebenarnya ia percayai tentang beberapa posisi Protestan, misalnya tentang Antikristus. Mari kita lihat di sini. Nero menganiaya gereja dari tahun 64 sampai 68 Masehi. Tetapi pandangan Anda menuntut agar buku ini ditulis sebelum tahun 70 Masehi, yang merupakan hal yang sangat sulit dilakukan mengingat bukti-bukti eksternal. Ini lebih mudah dari yang Anda pikirkan, tetapi intinya adalah Jika Anda ingin mempercayainya, mudah saja. tapi kita tidak punya waktu untuk itu. Intinya adalah bahwa Nero yang menduduki tempat yang tepat pada jumlah kepala binatang itu menganiaya orang-orang kudus Allah selama 42 bulan. Salah satu kekhawatiran yang saya pikir tentu saja kita miliki adalah mengidentifikasi Nero di sana sebagai orang yang dibicarakan dalam 42 bulan Wahyu dan 1260 hari Daniel, adalah bahwa dia pada akhirnya mengambil pandangan nubuatan Alcazar dalam Vestigatio Arcanae Apokalipsi
Investigatio Arcanae Sensus and Apocalypse, yang secara khusus mengidentifikasi Nero sebagai individu tersebut selama 42 bulan. Jadi ini adalah pandangan nubuat yang pada dasarnya langsung dari para Jesuit dan reformasi tandingan yang sebenarnya adalah tempat di mana posisi-posisi ini dibangun. Ini langsung dibangun atas Roma. Sebagian besar hal-hal sampingan seperti post-preterisme, futurisme, semuanya sama saja. Itu berasal dari para Jesuit. Itu semua doktrin Jesuit. Faktanya seluruh struktur kepercayaan apokaliptik dari dunia Injili didasarkan pada pengajaran Jesuit dan bukan pada Alkitab. Nah, Anda tahu, saya pikir penting bagi kita untuk mengingat bahwa ketika Anda tumbuh dewasa dan Anda diajari tentang istirahat pada hari Minggu sejak masa muda Anda, dan hanya itulah yang Anda ketahui saat Anda tumbuh dewasa, hal itu tertanam di dalam diri Anda, Anda masuk ke dalam struktur kepercayaan ini, sangatlah sulit untuk berubah. Saya pikir benar-benar dibutuhkan Roh Kudus untuk membantu mengubah pikiran Anda sehingga Anda dapat melihat kebenaran. Jadi kita tidak boleh bermusuhan atau merendahkan atau apapun kepada seseorang yang memiliki kepercayaan ini. Ya, sebaliknya kita harus mendoakan mereka dan berkata, ada kebingungan di luar sana dan jelas kita tidak setuju dengan Douglas Wilson, tetapi bukan berarti kita membencinya atau berpikir jahat tentangnya atau semacamnya. Sebaliknya kita ingin dia melihat kebenaran sebagaimana adanya di dalam Yesus dan melihat kebenaran sehingga dia dapat diperingatkan tentang apa yang akan terjadi di dunia ini. Dan saya berharap diskusi kita di sini tentang hukum hari Minggu dan apa yang akan terjadi ketika dia mulai melihat hal itu terjadi dan dia mulai melihat penganiayaan, saya berharap dia memilih sisi yang benar. Karena saya tidak ingin iblis mengklaim satu orang manusia pun di sisinya dalam pertarungan kontroversi besar yang terjadi bolak-balik ini. Jadi saya ingin memastikan bahwa kita tidak terlihat seperti ini hanya sebuah serangan. Sebenarnya tidak. Saya bersyukur bisa berbincang-bincang dengan dia secara mendalam, di mana kita bisa melakukan percakapan yang damai dan mendalam. Dan saya menghargai bahwa dia sangat sopan dan dia memberikan waktu 1 jam penuh untuk berdiskusi dengan kita. Jadi saya bersyukur bahwa dia bisa berbicara dengan kita. Ya, jika saya boleh secara cepat mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan diskusi kita dengan Lennox. Dan mungkin kita bisa menjelaskannya di sini untuk orang-orang di luar sana yang menontonnya. Karena ada cukup banyak permusuhan dalam beberapa komentar yang muncul dalam video dengan Lennox. Mengutuknya dan semua hal itu. Saya pikir kita harus memiliki semangat doa dan kasih sayang. Dan bahkan Stefanus, ketika dia dilempari batu, tidak membalas. Jadi itulah jenis semangat yang harus kita miliki dalam melakukan diskusi seperti ini. Dan masalah lainnya adalah kita tidak meragukan ketulusan dari salah satu dari orang-orang ini. Saya percaya mereka tulus. Mereka melihat keadaan dunia dan semua orang terkejut dengan keadaan dunia. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Dan masalahnya seperti yang kita bahas adalah bahwa negara yang membuat undang-undang moralitas pada akhirnya mengarah pada hal-hal yang salah. Dan jika kita bisa menyampaikan pemikiran ini kepada mereka, saya percaya bahwa banyak orang ketika mereka melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan saya benar-benar maksud banyak, akan menyadari bahwa itu menuju arah yang salah. Kita harus tetap berpegang pada firman Allah. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang terjadi dari dalam dan tidak dapat dipaksakan dari luar. Dan keputusan akhir itulah yang akan menentukan siapa yang menjadi bagian dari kerajaan Allah dan siapa yang tidak. Saya sepenuhnya setuju. Salah satu hal yang menurut saya penting untuk diketahui oleh Pastor Wilson adalah bahwa orang-orang kamilah yang sebenarnya mengajukan amicus brief dalam kasus Grove v. DeJoy untuk membela kebebasan beragama mereka yang tidak kita setujui. Jadi kami mendukung kebebasan beragama. Dan satu komentar yang saya lihat dari video Lennox, sebenarnya sebagai tindak lanjut mengenai diskusi ini dan pengaruhnya terhadap orang lain, adalah komentar yang sangat saya nikmati. Seorang pastor dari Gereja Kristus di North Carolina menyatakan bahwa
Bahkan saya dapat dengan mudah melihat bahwa tidak ada otoritas Alkitab untuk mengubah hari Sabat, hari yang disucikan dan dijadikan kudus oleh Allah. Hari Minggu sama sekali bukan hari Tuhan. Ada perbedaan besar antara 10 perintah Allah dan hukum Musa. Semoga Allah memberkati semua orang dalam diskusi ini. Saya sangat senang karena sebagai hasilnya, kehidupan orang-orang berubah dan mereka melihat kebenaran. Dan kami berdoa agar lebih banyak orang melihatnya seiring berjalannya waktu. Dan saya rasa itulah tujuan awal kita di sini. Bukan berarti kami yakin bisa meyakinkan Douglas Wilson tentang perbedaannya. Maksud saya Roh Kuduslah yang menginsafkan. Namun inti dari seluruh diskusi ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan mengapa mereka percaya dengan cara ini, bagaimana mereka percaya dengan cara ini. Dan Anda tahu, kita harus bisa memberikan jawaban bagi setiap orang yang bertanya kepada kita tentang apa yang kita yakini. Jadi Walter, Anda mengatakan bahwa ada banyak cara berbeda yang mereka lakukan untuk mendapatkan dukungan bagi hari Minggu. Ada yang akan berkata, oh itu sudah diubah dalam kitab suci. Yang lain akan berkata, oh hukum telah ditiadakan. Atau hukumnya memang relevan, tetapi kita tidak perlu mematuhinya lagi. Maka untuk setiap poin spesifik tersebut, sebagai umat Masehi Advent hari ke-7, jika kita menghadapi krisis ini, kita harus dapat memberikan jawaban untuk setiap poin tersebut. Jika Anda berinteraksi dengan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka menghampiri Anda dan mulai mendiskusikannya, dan mereka tiba-tiba terlihat memiliki ketertarikan atau pengetahuan yang lebih besar daripada yang Anda kira sebelumnya. Mungkin itu adalah rekan kerja, mungkin itu seorang teman. Dapatkah Anda benar-benar menjelaskan posisi Anda? Dan itulah tujuan dari video dan diskusi semacam ini. Ini bukan hal yang bertujuan untuk menjebak atau hal semacam itu. Sebaliknya, kami hanya mencoba menunjukkan logika di baliknya dan di mana kita dapat berpijak pada kitab suci sebagai panduan yang kokoh. Amin. Itu adalah satu sisi dan ada satu sisi lagi. Masalahnya adalah di dalam hati Anda sendiri bagaimana Anda memahami hal ini. Dan kemana kita akan pergi? Kami telah bertahun-tahun memberitakan bahwa peristiwa yang terjadi di depan kita, di depan mata kita akan terjadi. Kami telah memberitakan bahwa tanda binatang itu akan diterapkan. Kami telah memberitakan bahwa akan ada tindakan ekonomi yang diambil terhadap mereka yang tidak mematuhinya, bahwa pada akhirnya akan ada dekret kematian. Dan ketika orang-orang benar-benar melihat hal-hal ini terjadi di depan mata mereka, agar mereka dapat menyadarinya dan membuat keputusan. Jadi ini bukan untuk mengutuk seseorang, tetapi untuk memberitahu mereka di mana posisi kita dalam arus waktu. Karena Wilson sendiri mengatakan bahwa dia menunda kedatangan Kristus selama lebih dari 200 sekian tahun. 260, saya tidak tahu persis berapa angka yang dia sebutkan setidaknya. Dan saya tidak melihatnya seperti itu. Ketika Anda melihat hal-hal ini terjadi, angkatlah kepala Anda. Dengan kata lain, mintalah kepada Allah untuk memberi kesan kepada Anda tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan membuat keputusan berdasarkan kitab suci dan bukan atas dasar paksaan. Amin. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Heritage and Hope. Kami harap Anda menikmati episode yang sangat spesial ini. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube ini. Dan kunjungi juga Clash of Minds karena akan ada banyak video yang akan segera hadir di sini. Terima kasih telah bergabung dengan kami.